Sobat Kota, saya John dari Kongko Wisata. Kongko Wisata adalah sebuah YouTube channel yang memperkenalkan daya tarik dari sebuah destinasi wisata, baik itu di mancanegara maupun di dalam negeri. Sesuai dengan tagline kami, Inspiring Your Next Destination. Pastrami Orgasm. Kenapa diberi namanya kok intriguing sekali? Restoran ini ya, waktu tahun 1989 ya, itu ada film yang syutingnya berlatar Cat's Delicatessen ini ya, di mana sepasang Harry dan Sally ya, mereka saling ngobrol di sana ya. Ini 18 tahun ke atas ya. Di akhir adegan tersebut itu sampai bilang, saya mau pesan seperti yang dia makan. Karena terkesan ya. Beberapa hal yang ilegal di negara lain, tapi di Amsterdam bisa dilegalkan, termasuk gini, mungkin. Iya, betul. Ya, kita bisa juga isepnya di sana, bisa juga dibawa pulang. Pokoknya ini bebas. Sebenarnya kayak Red Light District, itu emang objek wisata juga di Belanda. Mereka ada semacam aturan, so perempuan-perempuan yang di situ tahu, ya kalau kita kesana jangan pakai kamera. Itu pertama. Yang kedua, mereka bisa membedakan antara turis yang hanya untuk lihat-lihat aja, atau turis yang mau memang berminat gitu. Ombak Mentawai ini yang uniknya dibanding daerah-daerah lain, dia mencar di mana-mana. Ombak ini tidak sepanjang tahun, dari April sampai November. Jadi makin gede ombaknya makin dicari oleh seperti itu. Teh Talua Balengge, jadi tehnya sangat kental. Dan itu telur itu mateng karena airnya sangat panas. Di Harar itu pasti masyarakat tuh punya dua pintu, satu pintu buat manusia, satu lagi buat hyena gitu. Hyenanya tidak dipelihara ya, itu liar. Ini adalah satu spot yang memang dia sering datang ke situ gitu. Dan akhirnya dibuatlah spot untuk berfoto sama hyena ini. Umur sih laki-laki harus memberi mas kawin perempuan minimal itu semakin besar plate piringan yang bisa dia bawa, semakin banyak sapi yang laki-laki harus serahkan mas kawinnya. Harap subscribe, like, dan follow sosial media Kongko Wisata agar Anda mendapatkan update-update terbaru dari kami. Hai Sobat Kota, selamat datang di episode ke-10 Kongko Wisata dengan topik Highlights of New Zealand, Auckland, Christchurch, and beyond. Kami hadirkan pembawa acara Kongko Wisata, Brother Michael Mike. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman Sobat Kota semua berada. Gimana Bro Mike, sehat Bro? So far sehat Bro Jono, bagaimana kabar? Tanpa terasa nih kita sudah episode yang ke-10 dan kita sudah melanglang ke 5 benua. Dan ini adalah benua yang kelima yang kita kunjungi dengan Kongko Wisata ini Bro. Yes. Ya, selamat ya Kongres ya. Kalau nggak salah terakhir aku di episode kelima ya waktu itu ya. Betul. Sekarang episode 10 nih. Aku kayaknya ya. Siklus 5 episode ya. Thank you banget dibantu-bantu terus nih Bro. Thank you atas undangannya. Mungkin untuk seluruh peserta, kami mau ingatkan dari panitia bahwa jangan lupa mic-nya di-mute selama acara supaya ada kenyamanan ya, selama jalannya acara tidak terinterupsi. Dan berikutnya adalah untuk yang join dengan menggunakan laptop, jangan lupa di closed caption-nya dipilih perintah show subtitle supaya pengumuman-pengumuman dari panitia bisa muncul di layar Anda. Ya benar sekali Sobat Kota. Jadi dimohon sekali lagi bagi yang baru hadir, mohon di ruangan Zoom ini mikrofonnya di-mute supaya jalannya acara bisa berlangsung terus. Nanti kalau jika ada pertanyaan bisa dituliskan di fitur chat di ruang Zoom ini, ataupun bagi yang menonton lewat YouTube bisa langsung taruh di fitur komen di bawahnya. Ya, betul.
Dan poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa acara live talk show Kongko Wisata ini dirancang untuk general public ya, jadi bukan hanya eksklusif untuk para pelaku pariwisata. Jadi siapapun yang hobi jalan-jalan dan sesuai dengan tagline kami, inspiring your next destination. Jadi kami harapkan dengan menonton acara ini, Anda bisa tergugah ya untuk mengunjungi destinasi tersebut, Bro Mike. Oke, ya betul sekali ya. Semoga apa yang kita harapkan juga menjadi terwujud untuk para sobat kota yang hadir tentunya. Betul. Jadi oke, mungkin saya mohon pamit dulu. Saya titipkan acara ini kepada Bro Michael Mike. Thank you. Silakan dilanjut, Bro. Thank you. Siap, thank you Bro Jono. Ya, Sobat Kota, sekali lagi bertemu dengan saya Michael Mike sebagai host di episode kali ini. Dan saya perlu ingatkan bahwa acara ini juga di streaming atau live, kita rekam juga di channel YouTube dari Kongko Wisata. Dan juga kebetulan acara ini juga disupport oleh Tourism New Zealand, yaitu Badan Pariwisata dari Selandia Baru, di mana mereka sangat mensupport acara-acara seperti ini, ya. Dan nanti bagi ada yang punya pertanyaan, yang pertanyaannya dipilih oleh tim dari Kongko Wisata, kita akan pilih 3 orang, nanti akan diberikan hadiah ya dari Tourism New Zealand berupa tas, ya. Jadi nanti bagi sobat kota yang punya pertanyaan, silakan dituliskan di fitur komen ataupun di fitur chat di bawah ini, gitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Tourism New Zealand yang selalu mensupport acara-acara mengenai Selandia Baru. Dan perlu Michael ingatkan juga bahwa acara Kongko Wisata ini selalu dan akan selalu disupport secara penuh oleh ONTA, Online Travel Assistant, ya, sebuah aplikasi atau sebuah program yang Sobat Kota bisa download dan install di gadget Sobat Kota semua, baik itu di iPad, iPhone, ataupun gadget lainnya, agar memudahkan Sobat Kota dalam bertraveling atau berwisata atau sedang berkunjung ke luar negeri. Karena di aplikasi ini sangat memudahkan Sobat Kota untuk menemukan informasi-informasi begitu seperti hotel, akomodasi, transportasi, tiket, dan lain-lain tentunya, restoran yang pasti aplikasi ini sangat berguna. Jadi jangan lupa untuk di-download dan di-install di gadget Sobat Kota semua. Oke, tanpa panjang lebar, Michael akan perkenalkan narasumber kita yang akan membantu untuk menjelaskan mengenai destinasi New Zealand ini. Ya, yang pertama ada temanku dari Hong Kong nih, karena bintang film Hong Kong sepertinya ya, seperti Andy Lau ya. Andy Lau. Iya, Andi Layau. Ya, ini kita panggilkan Bro Welly, ya. Nah Bro Welly ini kebetulan juga merupakan perwakilan atau representatif dari local tour operator di New Zealand. Jadi beliau akan membantu mengenai informasi mengenai New Zealand. Kebetulan beliau juga berdomisili di Auckland saat ini. Dia dulu memang orang Indonesia, tinggal di Indonesia, kerja di salah satu travel agent, dan sekarang sudah pindah ke New Zealand, dan beliau tinggal di Auckland saat ini. Ya, Bro Welly saya kira belum hadir, sebentar lagi mungkin akan hadir. Ya. Mungkin baru pulang kerja ya Bro ya, sore-sore ini di sana sekarang di Auckland ya. Betul. Jadi, tapi katanya sebentar lagi akan join. Nanti langsung kita berondong pertanyaannya waktu hadir. Yang kedua, narasumber kita yang kedua ya, seorang wanita cantik yang suka berlang-lang buana juga, kebetulan menjadi perwakilan juga dari salah satu local tour operator di New Zealand. Ya, beliau sudah juga selain New Zealand ada pegang beberapa negara lagi, dan Australia juga ya? Australia ya kalau nggak salah ya, betul. Ya. Jadi beliau ini sangat paham lah untuk negara-negara di bawah garis khatulistiwa ini sepertinya ya. Mari kita sambut Ibu Rosa Megalina. Halo semuanya. Halo pagi-pagi Bu Rosa. Baik-baik, apa kabar Bu Rosa? Baik juga. Ya, aku panggil Sis Rosa aja ya biar lebih akrab ya. Ya, oke lah, makanya. Oke, ini foto-fotonya di slide ini keren banget nih ya. Iya, itu rata-rata di New Zealand ya?
Rata-rata semua di New Zealand ya, foto-fotonya ya. Ya. Atau kapan terakhir ke New Zealand, Sis Rosa? November tahun lalu. November tahun lalu baru balik ke New Zealand ya? Iya, habis itu Belum kan pandemi. Februari udah tutup. Iya. Iya. Ya. Jadi masih cukup update lah sebenarnya. Ya. Next year bisa jalan lagi. Sip, mudah-mudahan. Oke, tanpa berlama-lama nih Sis Rosa, kita masuk aja langsung ke dalam kita punya penjelasan ya. Kita mulai dalam acara talk show ini. Hari ini kita membahas soal highlight of New Zealand. Ya. Auckland, Christchurch, and beyond. Ya. Kenapa kita bilang Auckland, Christchurch, and beyond? Karena Auckland dan Christchurch merupakan dua kota besar di New Zealand. Ya. Bro Michael, kita putarkan video dulu ya biar orang tertarik mengenai boleh. New Zealand. Boleh. Apa ya, Jadi bro, sebelum kita mulai, kita lihat video dulu ya biar nggak bosan. Silakan. If these lands could speak, what would they say? They would say, welcome. They would invite you in to share this extraordinary part of the world. This place, it's yours too. This land is wide open for sharing. Our culture welcomes all cultures. So let us show you around. Lead you to our natural wonders. And throw you head first into our beautiful countryside. Because what you'll find down here, what you'll hear within our mountains, our lakes, and our people, what you'll discover on your journey throughout this precious land is that you're welcome here. Make yourself at home. Wow, luar biasa videonya ya. Bikin aku jadi kangen banget gitu, pengen pergi ke sana gitu. Aduh, lihat video gitu selalu kenapa bikinnya keren-keren ya. Emang keren sih negaranya, bro. Gitu ya. Iya, Sis Rosa boleh jelasin sedikit kan nih mengenai negara New Zealand ini nih ya. Iya, New Zealand ya. New Zealand itu dia di bawah dari Australia, jadi dia dekat dengan Kutub Selatan, paling dekat sama Kutub Selatan, dia udah paling bawah. Dan negara ini penduduknya tidak banyak, hanya 5 juta orang kira-kira, tapi dombanya bisa 40 juta. Wow. Banyak sekali dombanya daripada orang. Banyak dombanya pada orangnya. Ya. Sana nggak ada macet, kecuali kalau dombanya nyebrang jalan gitu ya. Nah, itu bisa bikin macet jalan ya dombanya. Dia lagi nyebrang. Nah, terus negara ini juga penduduknya baik-baik ya, mereka orangnya humble, begitu. Ramah ya. Alam, ya suka alam. Jadi mereka lebih membaur gitu dengan orang lain, juga ramah-ramah, juga tidak seperti kota-kota besar gitu. Mereka lebih humble kalau saya bilang. Oke. Ya. Okay. Lalu ini ada 2 pulau, utara itu biasanya North Island disebut, itu Auckland. Kalau South Island-nya Christchurch atau Queenstown. Queenstown itu kota yang cantik, jadi dekat dengan Mount Cook dan Christchurch. Itu ada di South Island. Jadi pulau sendiri terbagi 2 di New Zealand itu ya, 2 pulau besar, pulau utara dan pulau selatan gitu ya. Iya. Terus ya. Iya. Ya, jadi pulau utara kota besarnya ada di Auckland dan pulau selatan ada di Christchurch gitu ya, kurang lebih ya. Oke. Tapi dari 2 pulau ini punya perbedaan masing-masing atau ada kesamaan atau bagaimana? Beda sih, kalau di utara lebih bukit-bukit, kota gitu. Kalau di selatan lebih alamnya lebih spektakuler, view-nya itu dari pegunungan, danau banyak sekali. Dan pegunungan glacier, ya alam banget. Itu biasanya orang kadang-kadang cuma explore South Island aja, tapi kadang juga orang mau juga tahu North Island ada apa. Jadi bagusnya sih 2 pulau sekalian. Dua-duanya ya. Jadi kalau mau pergi mungkin dua-duanya langsung. Iya, jadi 2 pulau langsung lebih baik sih.
Ada pegunungan Alpen juga kan di selatan kalau nggak salah ya. Gunung Mount Cook itu salju abadi. Jadi kapan aja bisa ngeliat salju di pegunungan Mount Cook. Oke. Jadi ini yang dua kota besar yang di slide ini, Auckland dan Christchurch ya. Tapi dua-duanya ini bukan ibu kota ya, selesai ya. Nanti ibu kotanya justru di Wellington. Di Wellington. Oke. Tapi mostly kalau bisa dibilang kota terbesar pertama adalah Auckland ya. Auckland, yang paling padat penduduknya. Nah, untuk musim sendiri sekarang lagi musim sepertinya spring menuju ke summer. Winter ya, biasanya di sana winternya itu musimnya dia 4 musim, tapi berbanding terbalik dengan Eropa dan Amerika, karena mereka di utara, kalau ini di selatan. Jadi kalau Juni, Juli, Agustus itu musim dingin, winter, dan sekarang ini sudah musim semi. Semi menuju ke mulai Desember, mulai masuk musim summer, musim panas. Tapi panas-panasnya mereka juga nggak terlalu panas banget, rata-rata sih. Sepanjang tahun itu dia agak dingin, tapi bukan ekstrim, dinginnya tidak minus 30, minus 20, enggak. Mereka dari biasanya sedingin-dinginnya 0 derajat, 10 gitu ya, masih kuat lah orang Indonesia ke sana. Lalu kalau musim panasnya juga tidak terlalu panas. Mereka paling panas tuh sekitar 30-an derajat, 30 sampai 32, maksimum 34 mereka udah super kayak banget gitu ya. Panas banget gitu buat mereka ya, karena mereka biasanya dingin. Tapi di sana enak kok, biarpun musim panasnya Desember gitu, Desember Januari ya paling sekitar 28, 30 gitu rata-rata. Oke. Ya, jadi apa karena itunya juga ya, apa karena landscape-nya ya, ada bagian perbukitan dan pegunungan, jadi agak bisa dibilang dekat kutub selatan. Gitu. Ya. Oke. Jadi Sobat Kota bisa lihat juga musim-musimnya ya, waktu mau pergi, misalnya mau pergi di musim apa yang paling bagus misalnya gitu, karena masing-masing musim saya rasa punya kelebihan dan kekurangan sendiri ya. Iya, ada keindahan masing-masing. Kebanyakan orang Indonesia malah sukanya ke winter. Ke winter ya. Karena memang satu juga Lebaran, kedua juga karena memang di sini tidak ada winter. Jadi orang Indonesia suka sesuatu yang berbeda ya. Berbeda dengan di Indonesia ya. Hawa dinginnya beda gitu kan? Oke. Jadi kita masuk ke mulai lihat apa yang menarik dari negara New Zealand ini, kota-kota dan tempat-tempatnya. Kita mulai dari Pulau Utara dulu nih, Sis Rosa. Ini di slide ini kota Wellington ya, kota Wellington nih. Ya, Wellington ini ibu kota nih. Ibu kota ya justru ya. Orang jarang tahu ibu kotanya gitu. Ya. Kotanya ini dia nggak terlalu besar, juga nggak gedung pencakar langitnya banyak kayak kota-kota besar lainnya. Mereka santai aja, dia di pinggir bay letaknya. Terus juga ada naik tram ke atas buat ngeliat sepanjang dari ke bukit itu untuk ngeliat kota Wellington. Jadi di Wellington ini termasuk kotanya rapi kalau saya bilang. Dan begitu kita bisa jalan kaki juga di sepanjang pertokoan yang dekat bay, bisa melihat pemandangan juga dari bay, restoran-restoran, shopping gitu. Ya, kalau dari slide-nya sih cukup bagus ya, apalagi kalau ambil gambarnya dari atas perbukitan atau gunung gitu ya, bisa lihat ke bawah. Iya. Gitu. Nah, rumahnya juga ada yang di atas bukit yang naiknya pakai lift. Jadi langsung ada ya? Jadi mereka punya lift pribadi. Liftnya itu bukan bentuk kayak lift di sini yang naik ke atas gitu, dia bentuknya kayak miring, tangga berjalan miring gitu. Oke. Ya. Ini sign kota Wellingtonnya lucu juga tuh soalnya tuh. Kalau kita lihat di slide sebelah kiri itu Wellington, tapi ada beberapa huruf yang kayak ketiup angin gitu. Ya, memang antik ya, orang New Zealand sih boleh dibilang agak berbeda sama orang kota lainnya, tapi mereka baik-baik sih rata-rata. Oke. Jadi ini terletak juga di bagian agak selatan dari Pulau Utara ya. Kalau nggak salah ini bisa. Masih nggak jauh dari Wellington. Jadi Castle Point ya, Castle ya. Point. Ini Castle Point. Ini nggak jauh dari Wellington. Ini tempat untuk daerah pantai itu ya, kurang lebih ya. Iya, buat foto prewed nih bagus. Untuk foto-foto ya. Romantis tempatnya, bisa buat foto-foto pinggir pantai. Tapi dia kalau mau kesininya juga harus ada usaha juga untuk jalannya, tapi ada treknya sih. Treknya nggak terlalu susah. Ini sih kalau aku lihat dari slide-nya sih luar biasa banget ya ininya apa. Asal pengambilan gambarnya pas, juga pencahayaan yang mataharinya juga apalagi pas, itu ini pas banget nih kalau semuanya. Kalau lihat dari slide yang foto kiri dan kanan ya. Iya. Jadi ini salah satu tempatnya kalau buat foto taruh di Instagram tuh juga keren banget ya. Betul.
Dan dekat dari situ juga ada satu tempat syuting buat Lord of the Ring. Jadi kalau yang memang yang maniak Lord of the Ring itu, mereka ada beberapa tempat syuting dekat Masterton kalau nggak salah kotanya. Itu jadi sekitar utara daripada kota Wellington. Oke. Ya. Ya, ini jadi ya ini salah satu objek lagi. Jadi kita next slide mungkin kita lihat lagi tempat yang lain. Nah, ini Mata-Mata. Ya, Mata-Mata ini terkenal sekali sebagai lokasi syuting film ya dari Lord of the Ring ataupun The Hobbit. Ya. Kalau nggak salah tempo hari Bro Eli baru menjelaskan soal ini di tempat yang lain. Mungkin Bro Eli coba mungkin mesti seger ingatannya, boleh share sedikit. Ya, jadi balik lagi, ini sekilas tempat syuting film yang dipakai sama Peter Jackson, ada di Pulau Utara. Mungkin kalau berkendaraan dari Auckland sekitar 2 jam, atau kalau mau dari Rotorua sekitar 1 jam. Bekas lokasi syuting film, tapi disimpan, ditahan sama pemilik daripada lahannya, dan disetujui sama Peter Jackson. Dan seperti saya bilang tadi, jadi pengambilan gambar di sini hanya tampak depannya saja. Kita bisa lihat seperti rumah Hobbit, ada pintunya. Dan ini cuma hanya salah satu lubang Hobbit yang bisa kita buka pintunya dan masuk ke dalam. Jadi mereka biasa syuting dari depan, lalu setelah itu sutradaranya akan potong setelah buka pintu, lalu atraksi di dalamnya itu, di dalam rumahnya akan dilanjutkan di Weta Studio yang ada di Wellington. Oke, jadi cuma ambil depannya aja ya, sisanya mereka ambil di tempat lain ya, di studio. Betul sekali. Betul sekali. Sis Rosa mungkin pernah ada grup yang ke sini, ada yang berwisata ke sini, mungkin nggak cuma foto-foto, tapi mungkin bikin Iya, event di biasanya sini. orang Indonesia ke sini narsis dah, udah nggak dengerin local guide cerita apa, mereka udah sibuk foto-foto. Saking bagus-bagusnya itu rumahnya kan warna-warni ya, cantik begitu, hijau, bukit-bukit, ada sungai, itu bagus. Jadi biasanya ceritanya apa local guide, tapi kita mah foto-foto orang Indonesia sibuk. Betul. Iya, dan di atas rumah itu ada pohon yang harga katanya bikin tempat itu ya. Atasnya kan rumahnya, di atas rumah itu ada pohon palsu. Jadi pohon palsu itu buat rumah, dan pohon palsu itu sampai $2,5 juta. Saya sampai bayangin mahal banget ya. Tapi itu pohon palsu itu seperti asli, dan mereka bisa dicat kalau lagi mau musim spring, dia warnanya apa, dia kalau lagi mau bikin film apa di situ ya, tuh Peter Jackson-nya benar-benar dia harus sesuai gitu, seperti yang dia suruh, harus hijaunya seperti apa, kuningnya. Nah, itu yang membuat filmnya itu bagus banget, Hobbiton. Karena dia perfectionist, jadi maunya yang seperti apa harus bagus, pengambilan gambar, cahaya. Jadi kalau ke sini paling nggak harus foto dengan si pohon palsu ini gitu ya, kurang lebih ya. Iya, mohon mahal. Iya. Itu pohon palsu, daunnya juga palsu, daunnya made in Taiwan, ada kurang lebih 200 lembar. 200.000 lembar, daun dipasangin satu-satu, jadi kayak main Lego. Ya, copot pasang lagi gitu ya. Betul sekali, mereka copot pasang lagi dan cat lagi. Dan itu proses untuk merakitnya itu cukup amazing, karena setiap hari dikerjakan sekitar 15 jam, perlu waktu 10 hari. Yeah. Dan dari habis usaha itu, pada saat masuk ke dalam film, cuma keluar di film selama 10 detik. Oke. Jadi seperti Ibu Rosa bilang, benar-benar dia perfeksionis sekali, Peter Jackson, jadi dia mau semuanya sesuai dengan apa yang dia mau, walaupun memang setelah dibuat dan cuma dipakai 10 detik. Ada beberapa juga tempat seperti di Arrowtown, beberapa potongan film yang dibuat, disiapkan batunya dikeluarkan dari kali, dan pada saat di syuting, lihat kudanya lewat di atas itu cuma sekitar 7-8 detik, lalu selesai. Selesai ya. Oke, di video ini kurang lebih pemandangan di Mata-Mata atau di Hobbiton, ya, di tempat Hobbit tadi. Aku lihat tempatnya juga bagus, cukup ya, perbukitan, dan pemandangan ke luarnya luar biasa sih, keren ya. Nah, ini bukan untuk umum ya, sebenarnya tanahnya ini ya, punya seseorang ya. Tanahnya punya salah satu orang peternak yang pada saat mulai di approach sama Peter Jackson karena dia lihat bentuk landscape-nya, strukturnya, lingkungannya itu sesuai dengan apa yang dia mau, jadi di approach. Terus setelah itu, setelah di approach, mereka buat film dan sempat renovasi juga. Lalu sebelum pada saat deal pertama, pemiliknya bilang, abis lu selesai syuting, gue mauin tetap diam di sini. Pinter juga dia untuk segi bisnis jadinya. Oke.
Ini di videonya kita lihat ya, Hobbiton-nya. Jadi itu pintunya cuma pintu doang ya, kalau nggak bisa dibuka ya itu ya? Nggak bisa, sama sekali nggak bisa dibuka. Karena dia cuma kayak bikin gundukan tanah, tutup pintu. Oke. Cuma hanya satu di gambar pertama doang yang bisa dibuka. Oke, kita lanjut ke Waitomo Glowworm Cave ya. Sis Rosa mungkin ada bisa penjelasan sedikit Ya, ini mengenai dekat tempat sama ini? Rotorua juga dan Auckland. Jadi ini kalau menurut saya sih bagus dikunjungi karena di Indonesia saya sih belum pernah dengar ya. Ada glowworm ini sebenarnya cacing yang ekornya bersinar untuk menarik insek-insek buat mereka makan. Jadi itu dari aliurnya itu ada ujungnya ada sini. Kelihatan begini. Itu kita dalamnya nanti naik boat sebentar, tapi nggak boleh berisik sama sekali. Ya, kamera juga ya, cuma ya nggak boleh kamera juga betul. Karena nggak mau merusak environment di sana. Oke. Cantik sih. Jadi kalau di dalam ini, di dalam gua ini kita nggak bisa foto seperti di perahu ini dong ya? Iya, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak boleh. Tapi kita bisa lihat di sini. Ya. Oh, berarti yang kalau kita datang ke tempat ini kita merasakan experiencing untuk melihat ya, untuk melihat gua yang besar gitu dalamnya, terus atasnya ada bintang-bintang seperti bintang-bintang. Seperti bintang ya. Padahal itu cacing gitu ya. Dalam kegelapan. Oke. Jadi ini salah satu yang unik dari negara New Zealand, dari Selandia Baru ya, di mana mungkin tempat-tempat itu nggak ada di tempat lain gitu ya. Oke, kita lanjut ke ini ada namanya Tongariro Alpine Crossing ya. Bro Welly, coba. Ini mungkin pernah hiking mungkin ke sini? Untuk hiking belum pernah sampai di situ, tapi ini adalah salah satu favorit. Jadi kalau yang suka alam, ini ada di Pulau Utara, kurang lebih sekitar 1,5 jam dari kota Taupo. Treknya kurang lebih panjang sekitar 19 km. Daerahnya cukup menantang, tapi untuk trek-treknya mereka di sini di New Zealand bagusnya mereka ada bagi ya. Jadi untuk beginner, intermediate, advance, mereka bagi sendiri treknya. Jadi kalau mau diterusin jalan sepanjang 19 km biasanya bisa mungkin di sekitar 2 hari kurang lebih ya, 2 hari 2 malam. Mantap. Dan pada saat sampai atas itu kita bisa lihat ya, itu ini pendakian ini dia biasanya kalau gambar seperti ini nih di sekitar mungkin musim panas ya, karena kalau musim setelah habis musim dingin, di musim semi pun juga masih dingin, dan mereka diwajibkan juga untuk pakai pakaian atau membawa perlengkapan untuk 4 musim, karena bisa tiba-tiba 1 kilometer di depan dingin, 1 kilometer berikutnya lagi panas, 1 kilometernya lagi masuk hutan, jadi mungkin basah atau hujan segala macam, jadi harus lengkap dan siap semuanya. Wow, jadi yang dilihat di atas itu kalau kita ke atas kita lihat ini nih, seperti danau vulkanik gitu ya? Ya, betul. Karena dia hampir seluruh New Zealand, danaunya itu adalah bekas danau vulkanik jadinya. Oke. Nah, jadi sobat kota, di New Zealand itu banyak sekali ya, ratusan mungkin ribuan malah danau-danau, which is pemandangannya tuh luar biasa banget. Kalau danau udah ketemu gunung di belakangnya tuh keren sekali untuk foto. Ya. Dan Sis Rosa, ada tambahan mengenai Tongariro Alpine ini? Di sini sih dekat sama Mount Ruapehu ya, kalau mereka yang suka lihat gunung salju di utara, Pulau Utara, bisa juga dari sini ke Mount Ruapehu. Ya, nggak jauh. Itu aja. Oke, sobat kota, bagi sobat kota yang baru bergabung, selamat datang sekali lagi. Dan mohon mikrofon semua di mute, dan kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di fitur chat ataupun fitur komen di YouTube supaya nanti kita bahas ya, nanti akan dipilih 3 pertanyaan terbaik akan diberikan souvenir dari Tourism New Zealand. Oke, kita lanjut, ini namanya Bay of Islands ya, di slide ini Bay of Islands, ini seperti kepulauan begitu ya. Sepertinya aku sih belum pernah ke sini. Ya, Bay of Islands ini jadi kayak boleh dibilang kayak Pulau Seribu? Bisa dibilang kayak Pulau Seribu. Dia nama satu areal, bukan kepulauan juga, tapi ini adalah lokasi liburan musim panas. Jadi kalau yang mau cari pantai dan segala macam, semakin ke utara, dari Pulau Utara terutama ini dari Auckland sekitar 3 jam, itu kita bisa menikmati wisata pantai. New Zealand sebenarnya dari barat ke timur itu tidak jauh,
mungkin 100-120 km kita bisa lihat pantai. Cuma biasanya memang yang cuacanya stabil setiap tahun walaupun musim dingin tetap hangat, itu adalah di Bay of Islands seperti ini. Oke. Itu sih kalau lihat di foto-foto yang ada di slide ini juga bagus-bagus ya. Pantainya juga sepertinya kayak pantai untouchable gitu. Maksudnya yang belum pernah disentuh gitu ya. Jadi ada beberapa daerah yang memang kita harus trekking baru bisa lihat pantai-pantai yang memang yang belum dijamah lah istilahnya sama banyak orang jadinya. Is it safe gitu? Maksudnya aman untuk berenang-berenang atau apa gitu? Aman. Mereka tapi biasanya setiap berenang pasti akan ada Baywatch istilahnya, lifeguard, betul. Dan yang pastinya nggak usah khawatir kalau kita pergi masuk hutan, itu di sini tidak ada namanya reptil, tidak ada binatang buas. Itu yang harus kita garis bawahi bahwa untuk hiking, masuk hutan, trekking, segala macam semua aman di New Zealand ya, tidak usah khawatir jadinya. Jadi nggak usah takut tidur atau ada lintah dan segala macam jadinya ya. Di New Zealand tidak ada ular. Ya, tidak ada reptil, tidak ada binatang buas, macan, singa, nggak ada, kucing garong juga nggak ada ya. Kucing garong. Oke. Apa namanya? Jadi itu salah satu keunikan dari negara New Zealand atau Selandia Baru ya. Jadi bahwa di negara ini tidak ada reptile, ya, tidak ada binatang buas gitu atau melata gitu ya. Binatang buas mungkin ada, tapi beda ya bentuknya ya dengan yang ada seperti kita tahu seperti singa apa gitu. Di tempat lain ya, ular aja nggak ada katanya gitu kan? Iya, ular nggak ada. Jadi aman jadi pokoknya. Jadi bagi para pecinta alam yang suka-suka hiking, keluar masuk hutan, naik turun gunung, jadi aktivitasnya itu aman sekali, betul ya? Betul ya? Ya, betul. Oke, jadi kita ke next slide. Di Bay of Island ini juga sebenarnya nggak jauh ya dari Auckland, 3 jam one way. Enak ini buat pergi nginep lah kayak kita spend weekend gitu. Oke. Untuk nginep di Paihia itu, jadi pinggir pantai, jadi seperti Lombok, mungkin seperti Kuta juga dia ada satu daerah yang cukup agak ada hotel-hotel, restoran-restoran, kafe, itu bisa menikmati. Nah ini juga ada yang namanya 90 Mile Beach, tapi ini harus one day trip, jadi dari pagi sampai sore dia ada pantai yang cukup panjang, ya ada juga di pantai ini juga nggak boleh sembarangan karena pasirnya itu bisa menyedot, jadi bisa kalau salah drive nanti bisa masuk ke dalam. Sinking sand ya atau pasir hidup ya? Ada. Ya, jadi ya dia jadi sebenarnya tambahan buat dari Ibu Rosa. Dia memang ada sistem pasang surut di sini. Jadi kalau kita bisa lihat gambar yang di sebelah kanan ada mobil yang kecelup, itu karena dia tidak mengukur pasang surut karena pasang surut di sini dia dari surut ke pasang itu cuma perlu waktu biasa sekitar setengah jam sampai 45 menit sudah naik gitu ya. Nah jadi kalau yang sewa mobil, ada beberapa company rental car di New Zealand, mereka tidak menganjurkan kita untuk menyetir di atas 90 Mile Beach. Dan kalau memang mau ke sana, itu biasanya ada bus-bus khusus yang memang seperti kita lihat di gambar, sudah disiapkan dan mereka istilahnya supir-supirnya pun juga sudah di-training dengan skill untuk bisa melihat atau menghitung waktu kapan itu pasang surutnya di sana jadinya. Jadi kalau nggak hati-hati tenggelam ya ke dalam pasir gitu ya. Betul sekali, betul. Oke, ini lokasinya di Bay of Island itu atau bukan? Masih di Bay of Island ya. Masih jalan lagi, masih naik mobil cukup lumayan jauh juga. Tapi bukan di situnya berarti ya, bukan di Bay of Island-nya ya. Berarti harus jalan, maksudnya pindah tempat lagi ya. Bukan, masih naik terus ke utara, hampir ke ujungnya pulau utara New Zealand jadinya. Oke. Ya, ini juga cruise on the rock ya. Ini cruise-nya juga. Ini masih di Bay of Island. Dan ini di kotanya bisa kita ikut optional tour ini sih. Ini optional naik cruise yang melewati lubang rock. Uniknya itu karena kita cruise-nya akan melewati pecahan karang, lubang di karang itu ya. Betul. Itu kecil rasanya ya, kapalnya gede gitu ya. Kita kok bisa pas ya. Oke. Cukup ekstrim juga ya. Kalau ini ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ya, itu juga ini cruise ini biasanya kita bisa lihat lubangnya itu tergantung dari pasang surut. Kalau pasang dia nggak bisa lewat, surut otomatis baru bisa lewat jadinya. Nyangkut dong ya kalau ini ya. Iya. Oke, salah activity juga di New Zealand tentunya. Ya. Di mana sobat kota bisa mengikuti ya. Tapi biasanya ini nggak termasuk dalam program tour ya biasanya ya.
biasanya optional Harus sih. optional ya, tambahan Ya, lagi. kalau ikut tour biasanya bisa optional, tapi kalau memang nggak ikut tour bisa booking, jadi ya tetap bisa masuk di dalam program acara masing-masing lah jadinya istilahnya. Oke. Jadi istilahnya kudu mesti dipergiin itu. Yes. Nah, ini di slide namanya Cape Reinga. Reinga, bacanya Reinga atau Reinga? Cape Reinga. Ini bahasa Cape Reinga. Bahasa Maori ya. Ini di ujung, jadi di Bay of Island, tapi ini paling ujung. Jadi ujungnya New Zealand. Kalau dibilang nih paling ujung utara New Zealand. Ada lighthouse. Cakep buat foto-foto di sini. Ya, itu kurang lebih kalau yang masuk ke New Zealand dari Auckland itu bisa kurang lebih sekitar 6,5 jam drive non-stop sampai di Cape Reinga. Tempatnya sih oke ya, ini harus naik ke atas ya, dari atas ya baru lihat ada mercusuar ya. Dari tempat parkir jalan sekitar 20 menit kalau nggak salah. Terus pada saat kita sampai di Cape Reinga itu kita bisa lihat pertemuan antara dua laut jadinya. Dan itu menurut cerita legenda Maori itu tempat mereka punya leluhur semua di istilahnya dikuburkan di sana. Oke, wow. Tempatnya bagus ya dari ini. Nah, ini kita langsung menuju ke kota ya, kota di Auckland. Ini tempat tinggalnya Bro Welly nih. Nah, Bro Welly mungkin nih kasih penjelasan dulu ya. Karena ini tempat tinggal lo, Bro. Lo pas tinggal di dalam kota, Bro? Apa gimana? Itu tinggalnya kebetulan di atas antena itu, lantai 55. Bagus. Tiap hari masuk angin loh. Ya, jadi ini sama seperti tower-tower di seluruh dunia. Contohnya mungkin seperti yang paling dekat di Kuala Lumpur, kayak Kuala Lumpur Tower ini jadi Sky Tower. Bangunan tertinggi di Pulau Selatan, di belahan bumi selatan. Kita bisa skydiving, loncat bungee jump dari atas, lalu ada skywalk juga. Ada restoran berputar, dalam 1 jam kita akan berputar 360 derajat. Lalu setelah itu biasanya juga kalau perayaan tahun baru mereka akan tembak kembang api dari tower ini. Terus lampu-lampunya juga biasanya berganti tergantung musim, tergantung mereka mau merayakan atau mengucapkan apa gitu ya. Mereka ganti warna-warna lampunya itu sesuai, mereka sesuai dengan mood-nya. Tema mood ya. Ya, dan di bawahnya di Seoul Tower, kalau di Korea Selatan, Bro, di Seoul itu dia kadang warna tower itu melambangkan polusi udara, Bro. Ada juga begitu. Oh, oke. Kalau di sini, di Auckland nggak ada perayaan, dia akan nyalain biru. Karena itu adalah warna Auckland, sebutannya untuk tim rugby, Auckland Blues. Jadi mereka pasang lampu biru gitu loh. Nah, di bawahnya ada kasino. Bagi yang ke Auckland, mau tukar uang, di kasino biasa rate-nya bagus. Terus juga ada hotel bintang 4, bintang 5, banyak sekali. Jadi benar-benar di pusat kota ini untuk kita bisa lihat Sky Tower. Oke, Bro, Sis Rosa mungkin tahu di sini ada beberapa activity di Sky Tower sendiri. Oh, tadi udah disebutin sama Bro Welly, ada skywalk, ada bungee, ya boleh dicoba. Gitu ya? Ya, bisa lompat tuh dari paling atas tuh. Ada nah, seperti itu, betul. Ada, asik, ngeri-ngeri sedap. Dari 330 meteran lah kira-kira ya. Oke, jadi ini salah satu aktiviti ekstrim ya di Auckland Sky Tower ya. Ya, jadi nggak hanya kota besar, tapi juga kalau yang mau cari adventure di kota besar ini pun juga ada. Jadi kalau yang mau metropolitan, memang Auckland lebih metropolitan daripada ibu kota di Wellington. Oke. Nah, bisa aku lihat gini serem-serem juga ya. Memang kalau nggak salah Selandia Baru ini sangat terkenal dengan aktiviti ekstrim. Iya. Betul ya? Mereka suka alam soalnya orang-orangnya. Iya. Mungkin nggak ada kerjaan atau gimana tuh ya, Bro Welly ya? Karena mereka bahaya gitu selalu ya. Nggak selalu bahaya ya. Mereka memang hidupnya lebih suka adventure. Jadi istilahnya buat orang New Zealand itu jarang sekali mereka di rumah kalau nggak kumpul keluarga, jarang buat mereka istilahnya main PS 45 atau PS berapa gitu kan. Biasanya kalau weekend, mereka udah sekeluarga bawa sepeda atau bawa peralatan hiking, mereka akan pergi trekking, walaupun yang cuma mungkin trekking 2-3 jam, mereka akan keluar dari rumah. Mereka cinta sekali outdoor. Suka alam, memang suka alam ya orang-orangnya. Ya, jadi Sobat Kota, ini juga salah satu pilihan ya, activity kalau misalnya Sobat Kota ada berkeinginan
berwisata di Selandia Baru atau New Zealand. Ini banyak sekali aktiviti-aktivitinya, termasuk walaupun di kota besar, ada juga aktiviti ekstrimnya seperti ini ya. Dan Sky Tower ini ada hotel kalau saya nggak salah, betul? Jadi bisa salah satu pilihan akomodasi juga. Apalagi Sky Tower ini kan letaknya bisa dibilang sangat di pusat kota, sangat di pusatnya, betul nggak? Betul sekali. Ya, Sky jadi City Hotel. kalau kita nginep di situ tuh kayaknya udah gampang kemana-mana gitu kan? Iya, ada Sky City bintang 4, ada Grand bintang 5, sebelahan itu. dan dan tidak jauh dari Jalan Queen Street. Nah, jadi bagi yang adventure, ada adventure di Auckland. Bagi yang mau shopping di Queen Street, ada shopping street di situ. Dan nggak usah khawatir, Louis Vuitton juga ada di Auckland, Gucci, Prada. Ada ya. Tapi, betul, tapi tidak ada tax refund seperti di Europe. Di sini New Zealand diambil sama pemerintahnya, walaupun kita turis nggak bisa klaim tax refund. Iya. Jadi wisata belanja juga bisa gitu ya. Jadi nggak cuma wisata alam, wisata aktiviti ekstrim, tapi wisata belanja ada juga ya buat ibu-ibu. Betul gitu sekali, ya. betul. Oke. Boleh kita lanjut berikutnya? Boleh. Oke. Ini kita lihat ada apa katanya Museum of Transport ya and Technology. Ya, jadi kita ada singkat MOTAT. Wah, ya. Kalau sini ada Gatot ya, ada MOTAT ya. Iya, Auckland punya MOTAT jadinya. Iya. MOTAT, Museum of Transportasi ya. Jadi ini salah satu yang unik juga. Aku tahu biasanya mungkin orang Indonesia kurang akrab dengan museum gitu. Biasanya mereka kurang lebih senang ke toko daripada ke museum. Tapi MOTAT ini unik juga karena tempatnya bagus, banyak aku lihat seperti banyak koleksinya seperti pesawat-pesawat ataupun moda-moda transportasi lainnya. Bro Welly mungkin udah pernah masuk ke dalam? Sudah masuk, sudah pernah. Jadi transportasi dari awal tahun 1900-an atau sebelumnya juga dari itu juga mereka sudah ada ya. Jadi teknologi yang namanya kan Museum Transport and Technology. Jadi segala macam dari zaman dahulu, dari masa tram, transportasi, lalu ganti, terus dari pesawat yang masih baling-baling dan segala macam, semua ada di sana, di dalam itu. Memang mungkin umumnya museum transportasi di seluruh dunia sama, kalau saya bilang. Tapi ini boleh dibilang pembelajaran yang cukup bagus juga kalau kebetulan jalan-jalan ke New Zealand untuk bawa keluarga ya, karena banyak sekali keluarga di Auckland terutama, mereka kalau hari Sabtu Minggu mereka bawa anak-anaknya untuk masuk ke museum ini ya. Ini dibuka untuk umum, tapi memang ada biaya yang harus ditebus untuk masuk dan untuk beli tiketnya. Tapi biayanya tidak mahal. Kalau orang Indonesia itu kalaupun kalau tempatnya bagus, unik dan banyak berwarna, misalnya banyak warna, itu senang sekali mereka biasa buat ambil foto untuk taruh di Instagram. Iya, dan itu jadi, bebas mau foto seberapa ya. banyak pun. Betul sekali. Karena di Indonesia, di Jakarta dulu pernah ada kayak museum dadakan gitu ya, bikin museum art atau apa gitu, dadakan artnya. Tapi kalau artnya cantik gitu, terus sangat Instagramable banget, itu dikunjungin banget sama orang. Jadi aku rasa sih mungkin mirip lah ya. Ya. Nah, ini di slide ini One Tree Hill Auckland. Ya, ini seperti bukit ya. Mungkin Sis Rosa mungkin bisa jelaskan sedikit. Ya, ini satu objek wisata juga, free. Jadi bisa masuk ke sana. Nanti di sana bisa ngelihat satu bukit yang cukup tinggi, bisa lihat view dari kota Auckland dari ketinggian. Cantik tempatnya. Dia ada satu dulu ada pohon. Jadi dibilangnya satu pohon tuh. Jadi dibilangnya One Tree Hill. Jadi bukit dengan satu pohon di ujung atas. Sekarang kayaknya udah nggak ada ya, Will? Udah nggak ada. Mereka udah nggak tahu ditebang atau diapain. Pokoknya memang dulu. One Tree Hill dong sekarang. Saya ngomong dulu sama wali kota Auckland nanti ya. Sudah ganti nama. Tolong ganti itu pohon jambu atau pohon apa di pohon mangga gitu ya. Oke, nanti kasih pohon toge lah, boleh lah biar bagus. Jadi ini salah satu tempat di mana kita bisa melihat pemandangan kota Auckland dari atas bukit ya. Termasuk ini juga tempat ini Mount Eden. Ini beda ya sama One Tree Hill ya, Mount Eden. Beda, tapi deketan ya. sih, masih di Auckland. Deketan. Oke. Jadi kurang lebih pemandangannya sama, yaitu melihat pemandangan kota Auckland dari atas posisinya ya. Kurang lebih begitu ya. Jadi Mount Eden ini kalau nggak salah juga terbentuk dari vulkanik atau gimana? Mungkin? Ya, jadi Auckland seperti San Francisco. San Francisco kan boleh dibilang landscape-nya
banyak bukit-bukit, yaitu Perbukitan. banyak gunung-gunung perbukitan. Kalau Ya. Auckland cuma punya 7 bukit kalau nggak salah. Ya. Dan memang ya bekas, dan ini sebenarnya dulu adalah bekas gunung berapi atau kawahnya yang aktif di Oke. Auckland ya. Ini salah satu spot terbaik nih sepertinya ya. Sebelah kanan ini kita lihat ada di slide tempat-tempat foto yang langsung mengarah ke lubang kawah gitu ya kayaknya ya. Iya, itu bisa foto lubang kawah, dan kalau lihat foto yang kiri itu sih yang pasti dia foto pakai drone ya. Tapi kalau kita mata kita dengan setinggi drone, kita tetap masih bisa melihat gedung-gedung pencakar di sisi pelabuhan. Salah satu kita bisa lihat juga itu ada Sky Tower kelihatan dari situ untuk foto. Dan ini salah satu spot juga yang gratis, tapi kalau mau tahan dingin malam-malam, kalau mau lihat kembang api pada saat tahun baru. Oh, jadi salah satu tempat untuk melihat kembang api tahun baru, tempat favoritnya lah, kita biasa bilang Ya, gitu ya. jadi ada beberapa tempat favorit, dan Mount Eden salah satu tempat favorit. Biasanya orang bawa kopi, susu panas, tunggu begitu tembak kembang api, kita bisa lihat jelas dari sini. Oke. Ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Slide berikutnya itu Cathedral Cove. Ya, ini seperti pantai juga ya. Pantai juga ini masih di Pulau Utara kita. Mungkin Sis Rosa? Ya, ini favorit place saya ini, Cathedral Cove. Jadi dia di pantai, pinggir pantai, terus ada lubang, ya itu seperti inilah gambarnya. Itu bisa, ya kita bisa lihat sini. Dia dekat sama Tauranga, Rotorua, bisa juga dari Auckland, cuma di sebelah kanan ya. Nah ini, kalau mau ke sini ada yang naik boat juga, bisa juga naik. Maksudnya naik boat itu dari kota terdekatnya. Nah, itu perjalanan ke sini agak menantang sih, belok dari itu agak nggak gampang, tapi sampai di sini sih puas banget karena pantainya bersih, putih, pasirnya, begitu. Kalau ngambil foto tuh cantik-cantik gitu semuanya. Kayaknya buat beach lover sih aku rekomen ini tempat. Oke. Tapi ini kalau walaupun jalannya susah ke sana menujunya, tapi sampai sana tuh worth it ya. Worth it, dan agak sedikit olahraga karena dari tempat parkir jalan ke sini ada sekitar 45 menit lah olahraga. 45 menit untuk jalan dari parkiran ke tempat ini. Yes, betul. Luar Karena ini lokasinya dekat sama Coromandel. Ada juga ya, kalau nggak mau jalan bisa naik boat. Iya, jadi dia dekat dari kota Coromandel. Itu dari Coromandel kalau tidak mau jalan bisa naik boat seperti yang tadi Bu Rosa sampaikan. Tapi kalau yang hobi jalan, sedikit trekking 45 menit one way untuk bisa melihat pemandangan ini. Tapi sekali lagi worth it banget seperti yang Ibu Rosa bilang. Nah, buat sobat Pasti kota happy. yang pengen ke New Zealand dan mungkin mau cari tempat-tempat yang nggak biasa ya, nggak umum, boleh tuh jadi tempat itu ya, Cathedral Cove itu untuk menjadi acuan atau alternatif spot. Nah, kita mau ke tempat suku Maori ini. Ini ada namanya Desa Tamaki Maori ya. Dimana kita tahu Maori ini kan penduduk asli atau suku asli yang tinggal di New Zealand atau di Selandia Baru ya. Mungkin Bro Welly cerita sedikit mengenai Desa Tamaki Maori ini. Untuk lokasi pertama kurang lebih setengah jam dari Rotorua. Jadi untuk Desa Maori di Rotorua kurang lebih ada 3 tempat. Yang paling nyaman, paling dekat ada di Tepuya. Itu salah satu keunikannya di antara semuanya punya tari-tarian atau pertunjukan Maori. Lalu setelah itu mereka juga mempunyai masakan yang dimasak dengan cara namanya hangi. Kalau yang seperti kita lihat di slide itu di gambar kiri itu adalah hongi ya. Jadi beda antara A dan O. O itu Hangi artinya dan hongi, ya. Okay. Ya, hongi itu artinya ciuman atau salam tradisional Maori. Hangi itu adalah cara masak yang dimana dimasukkan ke dalam tanah, karena kan di Rotorua itu, nah, seperti ini di slideshow, jadi ditaruh di bawah batu-batu alami di bawah, jadi panasnya pakai panas bumi, lalu ditutup atas pakai karung basah, itu zaman dulu. Setelah itu direbus dan mungkin kita bilang bahasa Indonesia bilang dikukus kayaknya ya, dikukus itu bisa berjam-jam untuk bisa lembut. Nah, makanan utamanya dulu itu adalah cuma ayam sama ikan. Tapi sekarang ini banyak campuran, jadi mau pilih daging sapi bisa, mau daging domba juga bisa, mau daging babi juga bisa. Jadi bebas bisa dipilih ya. Okay. Nah, jadi yang paling dekat itu adalah Tepuya, cuma 5 menit dari pusat, 10 menit kurang dari 10 menit dari pusat kota. Mitai itu 10 menit,
dan Tamaki itu setengah jam. Tamaki setengah jam dari kota Rotorua. Jadi ada beberapa desa Maori gitu ya, Bro Welly ya? Ya, kalau menurut saya pribadi, makanan enak di Tamaki. Oh. Tapi kalau bawa cabai ya, cabai kalau nggak ada cabai kurang gitu kayak, tapi rebus-rebusan kan sama. Ya. Kukusan, ya. Betul. Nah, terus kalau yang mitai keistimewaannya kalau kita nggak sempat ke Glowworm yang di Waitomo, di mitai itu kita bisa lihat Glowworm. Jadi ada tempatnya juga ya di Betul. Di, tapi hanya di mitai doang. Ya, jadi di mitai doang. Nah, tapi kalau yang mau lihat geyser itu jadi semburan uap air panas dari perut bumi, itu Tepuya doang yang punya. Jadi bebas lah mau cari. Betul sekali. Jadi Sobat Kota sini bisa milih nih, biar nggak pindah-pindah tempat. Jadi bisa satu tempat ada dua activity atau dua objek gitu ya. Kalau di Tepuya bisa lihat suku Maori dan geyser, dan kalau di apa tadi yang satu lagi yang ada Glowworm? Ya, jadi Tepuya itu kita bisa lihat suku asli, kehidupan dan segala macam, plus geyser dan tari-tarian, otomatis tari-tarian masih ada. Kalau mitai mitai, suku asli, lalu setelah itu makanan dan tari-tarian, Glowworm plusnya. Gitu. Nah, kalau Tamaki, desanya lebih bagus. Lebih alami bentuknya, dan makanannya lebih enak gitu. Jadi bebas lah Sobat Kota kalau mau pilih. Itu kalau sekarang lagi pandemi gini, hongi itu udah nggak ada dulu kali ya, Bro Welly ya? Sebelum pandemi juga hongi udah nggak ada. Udah jarang ya, udah nggak ada. Soalnya mereka takut menyebarkan penyakit dengan cara itu jadinya. Jadi mereka lebih ke modern salaman ya, atau gimana sekarang? Salaman dan cipika-cipiki jadinya. Nggak jadi hongi ya. Hongi beberapa mereka sesama orang asli Maori, mereka masih melakukannya sampai saat ini sih. Ya, tapi kalau Maori dan orang lain sudah tidak dipakai lagi tradisinya. Lo hongi sama pasangan masing-masing dulu deh ya. Oh, itu udah pasti. Di mana suka keluar geyser atau semburan air panas ya dari uap bumi. Ini dulu kalau saya nggak salah Bro Welly tinggal di kota ini sebelum ke Auckland nih, Bro. Betul nggak? Ya, sempat tinggal 2 tahun, tapi yang paling identik atau yang selalu menjadi pertanyaan pada saat orang ke Rotorua adalah kenapa bau banget ya? Gitu. Jadi buat Sobat Kota, kalau yang datang ke Rotorua, jangan khawatir, bau itu memang seperti bau kentut, bau banget, ataupun juga bau telur busuk, itu adalah bau dari sulfur yang jadinya. Nah, tapi kalau kuncinya adalah kalau kita sudah di Rotorua lebih dari 2 atau 3 hari, bau itu rasanya sudah hilang. Tapi begitu kita baru nyetir, bahkan di dalam mobil atau ikut bus tour, baunya pasti akan tetap masuk juga. Gitu ya. Sis Rosa mungkin ada tambahan sedikit, mungkin ada spot-spot mana yang bagus untuk foto? Kalau Rotorua sih kota turis ya, jadi dari Auckland kita biasanya drive ke Rotorua, itu sekitar 3,5 jam, 4 jam. Itu kota Rotorua banyak attraction sih sebetulnya. Jadi bukan cuma ini geyser aja. Mereka juga ada, nanti mungkin abis ini ada namanya Rainbow Spring, bisa ngelihat burung kiwi. Ya, bisa lihat burung kiwi juga di Rotorua ya? Ya, jadi Rotorua tuh, nah ini Rainbow Spring. Jadi ini bisa lihat burung kiwi dan binatang-binatang khas New Zealand. Ini seperti binatang kecil gitu ya, kayak mini zoo. Terus juga tempat dia ada juga sebelahnya untuk splash kayak buat bermain air. Ini nature park namanya. Dan selain itu Rotorua juga kalau dibilang bau memang iya sih, pertama kali masuk enter the city itu kayaknya agak bobo. Tapi kalau udah berapa jam, apalagi kalau udah 1 malam itu kita udah adjust. Udah biasa ya, kayaknya nggak terlalu rasa lagi. Pertama-tama aja udah terbiasa ya. Kamu kentut ya gitu kali ya. Ya, jadi tambahan sedikit, Rainbow Spring ini sebenarnya kayak ini, Mike, kayak taman mini. Kalau taman mini kan seluruh Indonesia dibikin jadi satu. Ya. Nah, kalau di Rainbow Spring ini mereka cuma kasih lihat flora dan fauna native yang dari New Zealand. Oke. Jadi kita bisa lihat pohon pakis. Jadi contohnya seperti silver fern ini di sini bajunya. Itu Adidas, Bro. Oke, sini. Nah, silver fern.
Nah, itu di situ ada pohon pakisnya aslinya. Ya, Gitu. itu tanaman nasional ya New Zealand kan? Betul sekali. Benar, ini juga silver. Ya benar. Oh, nggak ada. Oke. Jadi ini salah satu tempat juga di mana kalau sobat kota mau datang ke sini. Nah, ini Hammer Spring kota karena lain ini nih, Bro. Udah di Rotorua ya. Hammer Spring Rotorua ya. Oke. Nah, ini kita udah ke bawah lagi. Hammer Spring ada di Pulau Selatan ini, sorry. Selatan ya. Hammer Spring di Pulau Selatan. Ya, sekitar 1,5 jam dari Christchurch jadinya. Oke. Tapi saya rasa di seluruh hampir di beberapa tempat di New Zealand kan banyak tempat-tempat spa thermal gini kan, maksudnya. Betul sekali. Gitu. Di Rotorua banyak sekali tempat ini. Jadi dari mulai yang berbayar, seperti Polynesian Spa, lalu Hell's Gate. Nah, tapi kalau yang tidak mau berbayar, itu ada beberapa spring-spring yang kita harus istilahnya agak sedikit masuk kampung, tapi itu gratis, kita bisa berendam di situ. Itu favorit biasanya. Ya, betul, alam punya. Kalau kota yang ini ya, Hammer Spring, ini khusus banyak sekali spa dan untuk pemandian air panas. Jadi alam ya, pemandian air panas alam. Jadi namanya Hammer Spring, city-nya. Itu ada beberapa tempat seperti Mountain View, atau mungkin yang thermal spa biasa, itu bisa bayar. Ada yang family pool, ada yang private pool. Jadi buat honeymooner, ini tempat recommended. Oke, Sobat Kota, sekali lagi, ini harusnya ada di Pulau Selatan, bukan di Pulau Utara. Jadi ini adalah seperti tempat pemandian air panas, ya. Bisa dinikmati oleh seluruh keluarga, ya, saya rasa, ya. Jadi nggak harus orang tua atau orang muda, jadi bebas, ya. Bisa buat anak kecil juga bisa, ya. Nah, itu kalau saya mau temenin yang di bawah, yang sebelah kanan itu nggak bisa, ya. Atau sendiri doang? Sendirian boleh. Ntar saya hubungin dulu. Oke. Jadi banyak sekali nih ini tempat-tempatnya. Nah, ini ada yang unik ya di kota Lake Taupo. Ini juga ini Pulau Utara ya. Kalau tadi itu sempat ada kesalahan teknis di Pulau Selatan, Spanya. Tapi ini di Pulau Utara ada satu kota di Taupo. Ini ada satu restoran McDonald ya, McDonald di mana ada pesawatnya di sini ya. Mungkin Sis Rosa kali cerita sedikit mengenai. Ya, ini satu-satunya di dunia McDonald yang ada pesawatnya. Bisa duduk di dalam, kalau dia buka, duduk makan di dalam, dan cobain kiwi burgernya. Jadi hanya ada di New Zealand kiwi burger. Jadi di depannya danau, Lake Taupo, pemandangannya juga danau pemandangannya, tapi ada pesawatnya. So, ada McDonald-nya juga. Jadi ini satu daerah ini di city area. Boleh didatangi. Jadi satu-satunya McDonald kali kita bilang ya, karena di Indonesia juga sempat ada nih restoran pesawat begini. Maksudnya di pesawat makan gitu. Tapi ini McDonald satu-satunya makan di pesawat gitu ya, kurang lebih. Ya, betul. Ya, jadi bisa foto-foto juga di sini. Dan ini kita lihat di slide air terjun ya, air terjun Huka namanya. Mungkin sekarang Bro Welly yang sedikit. Jadi air terjun ini kalau kita dari arah Rotorua sebelum masuk ke dalam pusat kotanya, jadi kalau restoran McDonald itu di tengah pusat kotanya. Nah, kalau ini jadi dia air terjunnya tidak tinggi. Kalau kita mau melihat view bagus itu seperti di slideshow ada di sebelah kanan. Jadi foto dari jembatan Zul kita bisa lihat arusnya. Atau kalau kita hanya mau lihat dengan mata bagaimana air itu turun dan terjun, itu ada di slideshow sebelah kiri jadinya. Kita berada di depan. Nah, tapi kalau kita mau lihat dari depan, itu kita bisa ada kapal cruise seperti di slideshow yang kanan warna biru kalau tidak salah. Ataupun juga bisa naik jet boat ya, jadi ada Huka jet. Seperti di slideshow kita sebelah kiri itu di mana boatnya itu akan mendekati ke dekat air terjun, dan kita bisa lihat dan air terjun ini uniknya adalah sebenarnya dipakai untuk pembangkit tenaga listrik, hampir sebagian besar listrik dari pemakaian untuk Hamilton dan juga untuk Auckland jadinya. Oh, oke. Jadi tapi air terjunnya sendiri bagus ya, Bro. Ini ada beberapa spot yang aku lihat sebagai tempat untuk foto Instagram tuh keren banget tuh kayaknya. Betul sekali. Tempatnya bagus sekali, dan biasanya kebanyakan yang saya lihat orang posting di sini, mereka fotonya itu biasa pakai filter, baik itu dari handphone ataupun dari kamera, dimana kalau kita lihat tuh air terjunnya tuh alurannya seperti kayak kapas jadinya. Oh, itu keren tuh ya. Jadi jangan lupa tuh teman Sobat Kota, kalau foto di air terjun seperti ini harus pakai filter ya, supaya bentuknya tuh seperti kapas gitu ya.
Oke, kita lanjut. Saya dengar itu air terjunnya 1 detiknya bisa ngisi kolam Olympic size 11 detik udah penuh. Wah, iya. Saking kencengnya ya, saking kencengnya. Saking derasnya, betul. Wow. Oke. Kita lanjut ke berikut. Ya tadi aku dapat info yang di YouTube mungkin masih ada kendala teknis soal suara, jadi nanti sedang dikerjakan oleh tim. Kita lanjut lagi ke presentasi berikutnya. Ini adalah masih di Pulau Utara juga, Mount Maunganui atau gimana bacanya nih Bro Welly? Mount Maunganui. Maunganui. Ya, Maunganui. Oke. Ini dari kota apa nih? Kota Maunganui kotanya? Ini ada di kota Tauranga, kota pelabuhan. Dia ada satu daerah namanya Mount Maunganui, jadi kayak apa bilangnya ya, kayak kabupaten lah ya di kota itu. Dan karena memang kota pelabuhan, kita harus sedikit sekali lagi untuk bisa mendapatkan view ini, kita harus trekking naik ke atas sekitar setengah jam, naik ke atas gunung, namanya memang Gunung Maunganui. Dan pemandangan ini kita bisa lihat ya. Jadi itu di bawah itu pantainya, lokasinya mirip seperti di Kuta ya. Jadi satu sisi itu bangunan semua, lalu terpisah dengan jalanan, lalu setelah itu di depannya sudah pantai. Dan ini memang pantainya salah satu yang boleh dibilang cukup menarik, banyak sekali yang seperti di slideshow di kiri itu ya, jadi bukitnya ada di, itu namanya Bukit Maunganui, ngarah ke bawah, dan itu bisa foto di sana, hasilnya bagus sekali. Wow, oke. Makanya juga dia silakan. bisa, apa aku bilang, pantainya cakep ya, terus bisa ngelihat sunset di pantai. Tapi pernah juga saya nginep di sini, kota Tauranga, tapi ya itu bisa ngeliat sunrise, jadi sunrise dan sunset. Oh, karena kanan kiri ya pantainya ya, sunrise dan sunset soal jadinya. Ya, sebenarnya dia lebih utama lebih utama di sunset, tapi ada beberapa spot kita bisa melihat dua-duanya. Oke. Ya, dari Auckland ke Cathedral Cove, nanti mampir ke sini ke Mount Maunganui, jadi sekalian jalan gitu. Oke. Ini di slide ada Hawke's Bay. Ini beda tempat lagi dengan Mount Maunganui tentunya. Ya, ini Hawke's Bay provinsi yang pertama kali di dunia akan mendapat sinar matahari, sunrise. Okay. Jadi kalau datang ke tempat ini, sobat kota, nantikan sunrise-nya. Kalau sunrise-nya adalah sunrise pertama yang di seluruh dunia di seluruh Jadi dunia. Ya sebelumnya kan Fiji kalau nggak bukan Fiji ya, saya lupa. Fiji kalau nggak salah, dia punya waktu kan. Kalau New Zealand kita sekarang ini GMT plus 12 kalau nggak salah. Plus 12. Tadinya Fiji yang pertama melihat, tapi karena dia bergeser waktu, jadi akhirnya dia tidak menjadi tempat pertama. Jadi Hawke's Bay itu provinsi pertama yang melihat matahari sunrise. Ya, dan kotanya kota Gisborne, dan di daerah Hawke's Bay ini adalah favorit banyak winery. Jadi kalau yang suka cari minum wine dan segala macam, itu di Hawke's Bay ini banyak sekali winery dan tempat-tempat wine. Ya, jadi tempatnya accessible untuk naik ke atas ini ya, Bro. Untuk foto-foto seperti yang ada di foto seperti di slide kiri bawah. Iya. Oke, ini salah satu yang unik. Dan ini juga tempat yang unik lagi, yaitu salah satu tempat dengan nama terpanjang di dunia saat ini. Ya, urutan 1 ya kayaknya ya. Ya. Jadi ini bacanya biasanya ada yang bisa baca nggak nih? Bacanya biasanya kalau bahasa Maori ini jadi bacanya seperti kayak nyanyi bla gitu ya. Ya. Katumbaba ya. Seperti begitulah kurang lebih lah. Bro Welly udah bisa loh bacanya. Coba gitu ya? Belum bisa, tapi biasanya saya coba dia. Jadi dia biasanya bacanya itu adalah nyanyi lah, tau mata fakatanga hangi hanga kau tau mata mata tai tari putu kaki kepika. Stop, udah nggak bisa lagi. Oh ya, jago. Ya udah lumayan lah, nanti belajar lagi ya. Jadi itu memang kalau bahasa Maori bacanya kita jadi kayak semacam alunan musik. Ya, jadi nadanya gitu. Dan sebenarnya kalau kita bisa break dia punya itu, jadi ya begitu. Yang identik adalah kalau di bahasa Maori itu 2 huruf mati W sama huruf H itu dibacanya V ya, Victor. Kalau jadi kalau baca V jadinya. Enggak, huruf W dan H. Jadi kan kita habis lihat ini W sama H jadi V.
Iya, jadi ini kan ada Taumata yang kalimat pertama. Terus habis itu ada WHA kata, ya itu bacanya Fakata. Oke. Ya, jadi penekanannya di Victor gitu. Tempatnya nih ya, kalau buat foto ya. Ya, dan ada beberapa bahasa Maori yang mirip-mirip sama bahasa Indonesia. Jadi rua atau dua itu bahasanya seperti bahasa Indonesianya. Oke. Ya. Jadi jadi itu mengenai Pulau Utara. Kita akan pindah ke Pulau Selatan. Kita udah terbang ke selatan nih, Fitrosa, Browelly. Kita lanjut menuju di kota Queenstown ya. Mungkin Fitrosa dulu, mungkin kasih penjelasan. Queenstown ya, kota yang paling cantik di seluruh New Zealand. Jadi harus wajib ke sini. Harus ya. Jadi kalau misalnya harus ke New Zealand, ya, kalau bisa ke New paling Zealand, nggak harus ke Queenstown. 2 malam lah. Paling dikit stay di sini di Queenstown karena banyak selain pemandangan dia ada danau Wakatipu, ada juga gunung-gunung es sekitarnya. Terus di kotanya bisa jalan kaki buat shopping, makan, kuliner, activity bungee atau shoot over jet dan lain-lain. Akses internasional langsung masuk Fitrosa? Ya jadi kota Queenstown ini di South Island. Kalau flight ada sebenarnya, ada flight internasional juga, tapi hanya terbatas hanya naik Jetstar atau ya combine dengan Jetstar itu dari Sydney ke Queenstown. Ya, jadi akses masuknya langsung ke Queenstown itu selalu melalui Australia. Jadi ya Indonesia harus berjuang dulu ke Australia, baik ke Sydney, Brisbane, Gold Coast atau Melbourne, baru mereka ada direct flight ke Queenstown, tapi tidak ada langsung dari Indonesia. Oh gitu ya. Jadi tapi artinya harus lewat kota mana dulu dan baru bisa masuk ke Queenstown gitu ya? Ya, atau dari Auckland atau ke Christchurch itu sudah masuk di New Zealand. Tapi kalau dari non New Zealand yang seperti tadi Ibu Rosa bilang dari Australia adanya. Oh gitu ya. Memang soal penerbangan juga terbatas kayaknya untuk ke New Zealand ya. Betul. Oke. Kita lanjut next slide. Itu kita tadi udah bahas soal Queenstown. Mungkin kita akan melihat daerah-daerah sekitar Queenstown. Tim Kongko Wisata. Ya, sambil tunggu tambahan sedikit. Silakan Bu Rosa. Iya, tambahin ya, silakan Welly. Ya, untuk pintu gerbang New Zealand yang utama itu adalah Auckland sama paling banyak Auckland nomor 1, kedua Christchurch. Ketiga, tadinya kita punya Wellington, cuma Singapore Airlines sudah cabut penerbangannya dari Wellington keluar. Jadi untuk akses ke Wellington itu sudah tidak bisa dicapai lagi dari Asia, jadi harus dari Australia sama seperti Queenstown jadinya. Oh, kalau pilihan airline mungkin yang mungkin Fitrosa tahu atau Browelly dari Indonesia? Airline kalau dari Indonesia yang direct ada dari Denpasar ke Auckland. Lalu dari Auckland bisa ke Queenstown. Atau dari Jakarta ke Singapura, Singapura Auckland, Auckland Queenstown. Atau naik Qantas, Jakarta Sydney, Sydney Queenstown. Jadi nggak terlalu banyak pilihannya, tapi ya ada 5 pilihan kalau mau dicari. Bisa ke kota ini. Oke. Nice. Apa namanya? Kita tadi bahas soal masuk tadi ya. Saat ini mungkin Fitrosa tahu nggak kira-kira di kedutaan New Zealand udah buka belum untuk visa? Visa belum sih. Visa belum ya? Buka. Jadi benar-benar masih ditutup ya. Karena kita tahu New Zealand salah satu negara yang paling pertama mendeklarasikan menang atas COVID-19 ini. Hampir 1 bulan ya, 20 hari sekian kayaknya mereka no case. Terus sekarang second wave ya atau gimana, Browell? Sedikit second wave. Ya, second wave mulainya dari Auckland sih. Paling 4 orang, 5 orang tuh udah buat mereka udah wow ditutup satu North Island gitu ya. Oke. Jadi dari akhir Maret, 25 Maret, 1 bulan, terus habis itu turun dari 4 ke 3, setelah 1 bulan, lalu turun lumayan lama di level 3, terus turun ke level 1, sempat 100 berapa ya? 103 hari kalau nggak salah, 0 case di New Zealand. Wow, 103 sebelum kena second wave yang dari Auckland.
gitu. Oke. Jadi kita udah istilahnya sempat happy dan makanya juga informasi New Zealand udah buka border buat Australia udah buka border buat New Zealand citizen. Jadi di New South Wales, Sydney, sama di Northern Territory, Darwin. Jadi mereka udah buka kasih buat penduduk New Zealand boleh ke sana tanpa harus karantina begitu sampai di Australia. Oke. Ini kita bahas sedikit, tadi ada pertanyaan juga mengenai hotel kalau di Queenstown ya. Ya. Ada rekomendasi khusus mungkin hotel-hotel apa aja? Kalau kayaknya sih Queenstown ini kan salah satu kota turis ya, maksudnya kota wisata juga. Nih, udah pasti banyak banget hotel di sana dong kalau gitu ya. Kalau hotel yang mau ada view bisa ke danau, ada beberapa hotel. Regis, tapi nggak terlalu recommended karena hotelnya agak sedikit tua. Lalu ada hotel yang baru. Jadi tidak semua hotel punya view ke danau. Jadi mereka punya view juga, ada yang ke gunung ya. Jadi saya ambil beberapa yang punya view ke danau dan punya 2 view ke gunung juga. Ada hotel baru, Holiday Inn Express, baru buka di Queenstown. Lalu ada Ramada, Queenstown, itu ada view ke danau. Terus lalu setelah itu ada Novotel Queenstown yang paling dekat dengan danau. Dan otomatis kalau yang paling wow banget kamarnya suite itu ada Eichhardt, namanya Eichhardt. Jadi itu kayak butik hotel. Satu kamar mungkin bisa sekitar suite-nya sekitar $1,000 sampai $2,000. Terus kalau mau yang agak sedikit lebih budget lagi juga ada beberapa seperti kayak Crown Plaza juga ada view ke danau. Selain daripada itu ada yang mungkin yang kelasnya bintang 3,5 kalau nggak salah ya. Ada VR Queenstown itu juga lumayan ada view-nya, bisa lihat ke danau. Oke, jadi banyak sebenarnya banyak pilihan. Karena Queenstown ini yang paling penting adalah lokasi danau. Karena Queenstown kotanya kayaknya nggak terlalu besar ya, Bro Willy ya. Yang paling penting adalah lokasi di danau dan pemandangan gunung-gunung di belakang. Tapi sekitar Queenstown itu ada beberapa kota juga yang bisa dipergiin. Jadi menariknya kakaknya nggak stay di sana tuh nggak cuma 2 malam. Lebih pun nggak bosan. 4 malam juga nggak bosan. Kita bisa pergi dari gitu Queenstown bisa ke Milford Sound. Itu lihat National Park sama dia punya itu Milford Sound itu terkenal. Ada cruise-nya bisa lihat fjord atau ke Arrowtown, kota seperti kota cowboy zaman dulu. Glenorchy. Jadi beberapa kota dekat Queenstown itu bisa drive ya, kita bisa drive atau naik bus, sit-in coach, bisa pergi ke beberapa kota lain. Cakep-cakep kok, semua di sekitar situ bagus-bagus kota. Saya bisa tambahin, biasanya kalau yang mau rencana ke Queenstown, mereka selalu bilang, aduh saya mau cuma 2 malam aja deh gitu kan, karena memang pertimbangannya adalah mungkin biaya, karena Queenstown ini memang akomodasinya cukup tinggi dibanding kota-kota yang lain. Nah cuma begitu mereka sudah sampai di sana, mereka kan aduh 1 minggu aja kayaknya nggak cukup nih, harus 2 minggu. Nah jadi makanya ya kalau Ibu Rosa setuju, saya juga mau bantu menambahkan minimum 4 malam. Minimum. Iya, 4 malam. Tapi memang jarang di Indonesia 4 malam di satu kota. Dia betul. Aku ada grup ya, satu grup tuh 3 malam 4 hari 3 malam itu pun masih 4 malam. Dia cuma Queenstown dan Auckland, cuma 2 kota itu doang, dan benar-benar panjang di Queenstownnya 4 malam. Itu pun masih nggak rasa kayak 4 malam karena aktivitinya tuh banyak gitu. Kita bisa naik helikopter, bisa naik shoot over jet, ada nomad safari, 4-wheel drive, naik gondola. Nah ini betul sekali. Aktivitasnya banyak sekali. Stargazing, nggak bakal kehabisan ini deh. Apa activity itu ya? Kalau nggak mau activity santai juga boleh, minum kopi pinggir danau atau jalan keliling kotanya. Ini di slide ada pemandangan nih dari skyline Queenstown. Ini sepertinya dari atas bukit ya, dari atas gunung ya. Iya, harus naik gondola. Naik gondola. Betul sekali. Naik gondola ke atas, bisa lihat view Queenstown yang kayak di postcard. Seperti ini gambarnya, seperti kota Queenstown kayaknya kan? Udah ya, itu di bawah Queenstown. Terus ya naik ke atas, di atas juga ada bungee kalau mau. Terus bisa stargazing yang tadi Bu Rosa bilang. Terus ada restoran juga, bisa view, dan kalau mau duduk sambil honeymoon gitu kan, aduh nikmat tuh Mike. Harus bawa istri tuh kayaknya Mike. Aduh, ajakin dong.
Ya nanti tunggu kedutaan buka dulu, terus apply visa, terus habis itu minta tolong Ibu Rosa bantuin lah. Sedap. Kalau yang itu baru Rosa yang bantuin. Itinerary aja, itinerary. Oke, jadi sobat kota semua ini juga salah satu ada activity di kota Queenstown. Banyak banget sebenarnya activity di kota Queenstown ya, ada skydiving, bungee jumping, pokoknya itu semua yang ekstrim-ekstrim semua seperti yang tadi kita udah bahas ya, di orang-orang New Zealand ini suka banget dengan aktiviti-aktiviti alam gitu yang ekstrim-ekstrim akan. Ya mungkin bisa jelaskan sedikit Bro Welly mungkin yang udah tinggal di sana sering ikut sama aktiviti seperti ini. Oke, kalau yang mau skydiving itu saya anjurkan biasanya pagi hari lebih bagus. Karena apa? Karena tekanan antara suhu dingin dan mau ke panas itu masih jauh ya, jadi biasanya bisa dianjurkan mungkin sebelum jam 9. Jadi biasanya paling bagus itu sebenarnya antara jam 6 sampai jam 9 karena belum sempat mau panas, jadi nggak ada tekanan, jadi kita biasanya tidak terlalu banyak turbulence. Terus tapi kalau yang takut skydiving yang asli, mereka ada bikin satu tempat namanya sekarang mereka sebut, saya lupa namanya ya, iDive kalau nggak salah. Jadi mereka bikin kayak satu turbin, dikasih perlengkapannya, dan ini bisa buat skala umur. Mau anak kecil sampai umur dewasa atau oma-oma, opa-opa mungkin umur 80-90 bisa coba di sana. Jadi kita di turbin dalam satu tabung ditiup ke atas, jadi kita ada pengalaman seperti kayak skydiving gitu. Iya, skydiving betul. Nah, cuma bedanya kalau asli skydiving ini harus tandem, jadi tidak bisa tidak bisa sendiri ya. Jadi nama tempat ini saya baru ingat bukan iDive, jadi tapi namanya iFly. Jadi saya terbang. Yeah. Betul. Oke. Gitu. Ini di slide juga ini salah satu tadi activity itu ada jet boat ya. Jadi ada sebelahnya rafting, sebelahnya jet boat tuh ya. Betul. Ini beda sensasi ya, Bro. Betul, dan ada satu tempat rafting yang di Queenstown, kalau kita mau pergi, itu dia punya trek memang bagus sekali, dia punya sungainya, itu perginya harus naik helikopter. Oh, gitu ya. Jadi harus pergi di balik bukit, jadi daerahnya remote sekali, tapi itu memang dia punya jeram itu sangat bagus sekali, dan banyak sekali orang-orang yang mau pergi ke sana. Kalau Bro Welly, pilih antara rafting, jet boat? Pilih antara rafting atau jet boat? Semuanya. Sama skydive juga jadinya. Rosa, rafting, jet boat, bungee jumping? Aku udah coba semua, kecuali skydive. Skydive sama rafting di New Zealand belum. Soalnya kalau rafting dingin, aku takut ya dingin, kayak air dingin gitu. Tapi kalau skydive belum coba, belum ada waktu. Sobat kota kalau punya. Kalau bungee-nya mantap itu bungee-nya di New Zealand memang aman, aman, kedua juga keren gitu ya. Dia ada beberapa tempat bungee di Queenstown, bukan cuma satu di Kawaro Bridge doang. Ada juga di Skyline yang kita habis naik gondola itu. Nanti di atas itu ada tempat bungee juga. Itu juga keren. View-nya langsung danau sama gunung-gunung gitu. Jadi kalau jam itu rasanya ini banget free gitu. Seru banget. Jadi sobat kota yang punya jantungnya kayak ketinggalan di atas jadinya, Mike. Mau ada. Oke, ini di slide Arrowtown ya. Ini juga kotanya kalau nggak salah dekat dengan Queenstown, tidak jauh. Kalau nggak salah ini dulu pernah bekas pertambangan emas ya. Betul sekali. Dan kalau unik kayaknya dari arsitektur bangunannya ya, Bro Welly ya. Betul sekali. Bangunan zaman era tambang emas. Yeah. Terus di belakang di Sungai Arrowtown kita dikasih kesempatan untuk mendulang emas. Kalau kita dapat emasnya boleh bawa pulang. Oke. Kalau dapat. Kalau dapat, biasanya akan dapat. Cuma tergantung ukurannya seberapa besar. Karena memang masih ada emas di sungai tersebut. Cuma pemerintah sudah stop penambangan tersebut. Jadi supaya tidak merusak alam. Dan kalau sudah sampai di Arrowtown, di mana sebenarnya di Queenstown juga ada satu es krim namanya, tempat es krim namanya Patagonia. Itu enak sekali es krimnya, harus dicoba. Oke. Arrowtown ini bagus buat foto-foto Instagram. Foto Instagram ya, karena lokasi. Kotanya kota tua. Kota tua ya, tahun 1850-an gitu dulu. Betul. Bagus buat foto-foto. Oke. Jadi sekali lagi buat kota bisa dijadikan sebagai referensi kalau ada berkunjung ke Pulau Selatan dan dekat dengan Queenstown, bisa menuju ke kota Arrowtown ya untuk foto-foto. Cuma setengah jam kok dari Queenstown. Dari Queenstown setengah jam ya perjalanan dengan mobil ya. Dan betul. Ini Milford Sound. Milford Sound ini seperti lembah ya, kita bisa bilang ya, yang menjorok menuju ke Samudra Lepas.
Nah, dan ini kalau nggak salah dari Queenstown agak jauh perjalanannya. 5 jam one 5 way. jam one way ya, berarti pulang pergi 10 jam kurang lebih. Iya, tapi oke, karena dia sepanjang jalan kita bisa berhenti di Mirror Lake, jadi ada kayak danau yang atas sama bawahnya itu sama ya, deket kayak begitulah pemandangannya kayak di postcard, gambarnya atas sama bawah Mirror Lake, atau berhenti di dekat ada valley, view-nya bagus banget. Ini Milford Sound-nya sendiri view-nya sih bagus banget loh. Nanti kan kita naik kapal kalau nggak salah di Milford itu kan. Kapalnya bisa lunch cruise seperti di gambar kanan ini kita naik kapal cruise gitu. Betul. Menyusuri sungai di lembah Milford itu, ya. Lihat air terjun, terus nanti ada dolphin, ada seal, lihat pemandangan alam. Bener-bener kita bener-bener hari itu tuh alam deh, alam banget. Makan siang di kapal, ya, terus foto-foto. Betul sekali. Bisa juga overnight cruise di sini. Kalau mau nginep malam di sini ada namanya cruise-nya ini ada bisa buat overnight, jadi bisa bermalam di cruise. Tapi ya itu spesial, nggak terlalu banyak orang ikut dan dia limited juga. Paginya bisa naik kano. Bisa ada aktivitinya juga ya. Wah, paginya dengar burung yang suaranya jernih dan di situ kayak dengar airnya. Benar-benar nyatu dengan alam gitu ya. Ya, jadi dia kayak ada masuk ke satu bilangnya apa ya? Fjord mungkin ya, atau sound lah. Apa bilangnya ya kalau bahasa Indonesia-nya Mike ya? Sound teluk ya, apa? Sound. Ya mungkin teluk lah kita bilang ya. Jadi kapalnya dalam, ya masuk ke dalam teluk, lalu setelah itu matiin mesinnya semua, terus semua penumpang keluar, yang kita cuma bisa dengar adalah suara musik dari burung berkicau. Jadi dia diam di situ kira-kira setengah jam hanya untuk kita kayak back to nature lah istilahnya. Kita dengerin suara alam. Itu suara air terjun digabung sama suara musik daripada burung-burung. Oke. Selepas dari Milford, di slide berikutnya itu kita lihat ada sebuah kebun seperti lavender ya, di Wanaka ini. Wanaka ini juga setahu aku nggak jauh dari Queenstown. Perjalanan mungkin sekitar 1-2 jam aja kurang lebih. 1,5 lah kurang lebih. Kurang lebih lah ya. Tapi sepertinya nggak setiap musim ada ya Wanaka Lavender Farm ini ya. Kalau musim dingin mungkin nggak ada. Iya. Betul ya? Iya, betul. Jadi kalau pas lagi musimnya dan lagi bermekaran gini, waduh ini bagus banget untuk foto. Nah, teman-teman sobat kota kalau mau ambil foto Instagram, ini pintunya ada emang di sononya, pintu ini. Iya, itu pintu Doraemon. Jadi begitu buka pintu sampai saja. Jakarta jadinya, betul. Iya, kali aja memang mereka udah siapin ini untuk foto. Ya, memang tempatnya bagus sekali untuk foto, dan apalagi yang memang pecinta warna ungu ya. Saya pernah ada satu tamu pecinta warna ungu. Dia sampai dia pernah ke sini sampai udah 5 kali dia datang ke sini. Jadi dia balik setiap musim lavender. Jadi dia memang demen sekali warna ungu. Jadi memang biasanya ada di sekitar bulan. Sebenarnya ada juga untuk di bulan. Jadi dia biasanya mulai dari sekitar bulan Desember sampai Februari. Itu adalah musim-musimnya, musim puncak tingginya. Maret sampai November ada, walaupun kepotong sama musim dingin ya. Jadi balik lagi sedikit tadi, Desember sampai Februari itu masuk musim panas. Maret, April, Mei itu musim gugur. Juni, Juli, Agustus itu musim dingin. September, Oktober, November harusnya teorinya musim semi ya. Cuma saat ini masih kita bisa bilang di New Zealand masih musim dingin karena udara masih dingin jadinya. Oke. Gitu. Ini satu tempat lagi di Pulau Selatan, namanya Royce Peak. Ini kayaknya di atas puncak gunung. Kalau di Indonesia mungkin seperti Pulau Padar di Nusa Tenggara Barat. Tapi ini kayaknya lebih tinggi deh, lebih tinggi ya. Ini hikingnya perlu pengorbanan banget kayaknya. Ini di Wanaka ini. Jadi tadi nyambung habis lavender nanti ke Royce Peak. Karena gitu ya. Sama Wanaka. Karena ini dekat dengan Danau Wanaka tadi. Iya, tapi naik ini mesti ada 3 jam one way. Jadi hiking, ada treknya untuk naik jalan kaki, tapi ya ada treknya, jadi nggak bilang apa susah banget. Biasanya orang Indonesia suka buat
prewed juga, tapi ada juga yang naik helikopter. Kalau kayak ini kan. Nah, kalau prewed harus naik helikopter dong. Iya, kalau nggak pakai helikopter sampai atas udah lemes, pengantinnya udah nggak bisa foto lagi, nggak bisa senyum jadinya. Iya. Ini bagus banget buat prewed. Kemarin ini ada juga orang yang sampai sewa helikopter khusus buat prewed di sini. Iya, latar belakangnya kalau pakai dengan gunung dan helikopter jadi pas sempurna banget itu. Yang susah itu kalau helikopternya. Jadi sepi. Mungkin Bro Michael mau coba itu foto ulang post wedding gitu. Udah mesti ganti baju, Bro. Nggak boleh pakai baju wedding lagi. Baju iya kan, post wedding. Betul. Gitu. Iya. Oke nih. Jadi salah satu tempat lagi tujuan berikutnya bagi sobat kota yang mau ke Selandia Baru, boleh dicatat lagi. Ini ada Glenorchy Wharf. Ini apa nih Glenorchy Wharf? Ini seperti pelabuhan. Ya, ini latar belakangnya sih. Masih dekat Queenstown juga. Dekat Queenstown, buat Instagram foto-foto pokoknya bagus. View-nya itu kalau ada gunungnya, ada danaunya, kayak gini fotonya. Terus dia bisa ada kafe yang cakep atau gambar cuma rumah merah aja kayak gitu tuh buat Instagram. Instagram tuh orang-orang pasti suka. Ini bagus nih. Kurang lebih sekitar sejam 15 menit dari Queenstown. Glenorchy juga boleh dibilang sangat cocok untuk Instagramable. Karena apa? Karena film Narnia, Lord of the Ring, X-Men, mereka ambil syuting lokasi di situ. Jadi bisa dibayangkan kalau sutradara aja ambil lokasi foto buat film di situ, pasti view-nya juga bagus sekali di situ. Itu lihat dong sebelah kiri yang malam, kalau udah malam gitu lihat atas gitu. Nah, itu boleh ditemenin Bro Michael tuh. Mungkin ditanyain perlu jaket apa enggak itu. Ya, nanti ada putih-putih lewat. Tapi itu luar biasa sih ya, dia punya langit itu salah satu yang paling bersih di New Zealand. Jadi kalau malam tuh bisa lihat bintang tuh luar biasa banget sih. Betul. Oke. Dan ya tempatnya sih unik, dermaganya juga unik. Kalau ini Danau Tekapo, ini di Pulau Selatan. Kita jadi udah di Pulau Selatan terus sekarang. Tadi Pulau Utara udah habis. Sekarang kita di Pulau Selatan. Ini Danau Tekapo ya dengan bangunan gereja tua di sebelah kanan. Ini juga salah satu yang pemandangannya keren banget karena gunung-gunung di belakangnya. Karena tadi Sis Rosa sempat info waktu pertama di Pulau Selatan lebih banyak pegunungan ya. Iya, ini dia dekat sama Mount Cook. Jadi dari Queenstown mau ke Christchurch, kita biasanya akan lewatin dari Queenstown ke Lake Tekapo, nanti Mount Cook, baru ke Christchurch. Jadi ini on the way ke Christchurch, kita akan lewat Lake Tekapo. Pemandangannya ini di sini asik banget, belakangnya itu pegunungan salju abadi, jadi mau kapan aja tuh ada kelihatan gunung-gunung saljunya. Wah, keren. Lake Tekapo. Dan kota kecil ini, walaupun bilangnya kota kecil, pokoknya di Lake Tekapo ini, selain ada gereja, orang juga bisa prewed foto di sini. Juga ada hot kayak apa bilangnya hot buat mandi air panas juga. Ya, hot spring. Pool. Ada hot pool atau buat restoran kecil gitu. Menikmati danau. Nice. Berikut. Nah, jadi sorry tambah sedikit nih kan berikutnya. Ya di sini nggak apa-apa juga. Tadi kan Bro Michael bilang di Glenorchy bagus sekali kan buat langit-langitnya. Nah, ini di Tekapo tempat paling bagus atau biasanya orang bilang tempat buat lihat aurora. Aurora. Jadi bisa lihat aurora juga dari sini. Yes, tapi biasanya periodenya itu sekitar bulan 6 sampai bulan 7 dan biasanya itu mereka nggak ada kepastian. Yang mereka bisa pastikan adalah pertama langit nggak boleh keluar bulan, jadi harus istilahnya kalau kalender bulan itu. Jadi kalender bulan itu harus bulan muda. Jadi tanggal kalender bulan ya, tanggal 1, 2 atau 3 atau maksimum sampai tanggal 5. Nggak boleh ada awan, bintang otomatis ada, kita bisa lihat dan mereka ada aplikasi di telepon yang kita bisa install untuk bisa cari tahu mereka punya kadar solarnya seberapa tinggi. Itu adalah tempat yang paling bagus. Ya, betul. Kalau lihat aurora emang harus gelap totally gitu ya, nggak bisa ada cahaya sedikit. Karena kalau cahaya sedikit auroranya pasti nggak kelihatan. Betul sekali. Cuma lebih banyak bisa didapat. Ya, memang kadang kebetulan itu di musim dingin. Memang sih nggak sebanyak atau segampang kita lihat di utara, di belahan bumi utara. Tapi di belahan bumi selatan pun juga punya aurora. Kalau memang mau dicari. Ya? Betul. Oke, lanjut. Ini Mount Cook ya, gunung tertinggi ya. Ya. Ini favorit place buat Instagram para orang yang suka foto Instagram. Di sini gunungnya nggak habis-habis.
dan bisa foto di jalanan Ya. gitu saking sepinya. Ya, bisa seperti foto di kayak slide gitu. yang kanan bawah itu ya, Heeh. jalannya sepi banget karena mobil juga mungkin baru berapa menit sekali baru lewat ya. Iya. Jadi bisa Iya, foto-foto. apalagi sekarang ini nggak ada turis, benar-benar sepi, hampir mati kotanya. Jadi paling cuma domba sama sapi aja yang lewat kayaknya. Ya, iya betul. Oke, lanjut dari Mount Cook. Ini kalau nggak salah Mount Cook kita bisa naik ke atas dengan helikopter ya? Betul sekali, bisa ke atas helikopter, bisa ski, bisa hiking di salju juga bisa. Oke, ini Tasman Glacier, ini juga di Mount Cook. Betul. Di Lake Tekapo Mount Cook situ. Oke, dari Danau Tekapo atau Mount Cook bisa naik ke sini ya. Bisa naik cruise-nya. Ada cruise-nya ya. Boat. Ya, betul. Boat ya. Jadi bisa. kita naik boat kecil, mendekat ke iceberg. Jadi iceberg itu es yang jatuh dari glacier, longsor, masuk ke dalam danau. Ya, seperti gini. Nah, jadi kita benar-benar dekat sekali. Kita bisa lihat iceberg kristal-kristalnya itu, dan boatnya akan merapat, dan kita bisa memegang dia punya salju-salju tersebut juga. Nah, seperti slideshow. Ini kalau foto-foto di sini bisa punya pengalaman seumur hidup nih, sekali seumur Ya, hidup ya. Untuk lihat slideshow ini. yang di sebelah kanan bawah, itu dia. Seperti itu kondisinya, seumur hidup. Oke. Nice. Jadi teman-teman, sobat kota semua, yang ada mau ke New Zealand, sekali lagi, ini kita tampilkan semua spot-spot, tempat yang menarik, aktiviti yang menarik, yang sobat-sobat kota bisa catat dulu, nanti begitu buka, kalau pas mau ke sana udah tahu mau kemana, udah tahu cara yang unik apa di sana gitu ya. Dan ini lanjut di Transalpine Train, ya ini naik kereta ya, naik kereta ini seperti di Swiss kalau saya nggak salah, seperti naik kereta yang ya dalamnya seperti ini, bisa lihat pemandangan luar kaca. Kurang lebih berapa lama ini Bro Welly naiknya? Tergantung, dia rutenya dari mulai dari Christchurch. Ada stop di tengah-tengah di Arthur Pass, lalu dia akan habis di kota Greymouth. Nah, jadi biasanya sebenarnya yang poin bagusnya itu adalah dari Christchurch ke Arthur Pass atau sebaliknya, itu 3,5 jam. Kalau nggak salah ya, betul ya, bro saya 3,5 jam kan ya? Kalau setelah saya 2 jam, kalau dari Christchurch ke Arthur Pass, terus dari Arthur Pass ke Greymouth masih another 2 jam lagi. Jadi kalau mau yang 4 jam atau mau yang 2 jam pendek bisa pilih. Ya, bisa pilih gitu. Nah, cuma memang spotnya kalau saya pribadi saya bilang lebih bagus dari hanya untuk sektor Christchurch ke Arthur Pass. Gitu. Oke. Nanti di belakang itu gerbong bisa, yang paling belakang ada tempat juga terbuka buat foto-foto, karena ini tempatnya lewatin lembah, sungai, gunung, tuh view-nya. Iya, slideshow di kanan bawah jadinya. Kanan bawah ya? Oke. Ya. Oke, jadi ini salah satu transportasi juga yang bisa di-enjoy, nggak hanya naik berpindah kota, tapi bisa enjoy pemandangannya. Ini Lake Matheson. Lake Matheson ini seperti juga pemandangan danau dengan di atasnya, di belakangnya dengan gunung salju. Ya, kita lihat ini bersih dan cuacanya bersih, dan seperti kayak saya Rosa bilang bisa menjadi seperti mirror lake, ya, jadi seperti cermin, ya, danau cermin, bisa pemandangannya bisa atas bawah gitu ya. Ini kalau cuacanya bersih gitu ya kali ya. Ya, di New Zealand rata-rata bersih sih, memang di sana pollution-nya sedikit ya, terus udaranya seger, langitnya biru. Enak banget deh, pokoknya yang namanya jerawat-jerawat juga bisa hilang mendadak. Gitu ya. Tapi langsung halus gitu kayaknya di sana seminggu. Saya ada pengalaman lebih putih kali ya. Betul. Saya ada pengalaman 2 tahun yang lalu, kebetulan diminta tolong untuk jadi local guide, bawa turis dari Indonesia. Saya belum pernah ke Lake Matheson waktu itu, sebelum 2 tahun yang lalu. Lalu peserta turnya bilang gini, Kak Welly, saya mau ke Lake Matheson dok. Ya kebetulan saya tahu memang lokasinya kurang lebih sekitar 1/2 jam dari Fox Glacier, tapi dari tempat parkir masih jalan lagi 15 menit, dan ternyata dia bisa kasih tunjuk foto-foto di Instagram. Dia bilang, kok saya mau foto seperti ini dong, gitu loh. Oh, seperti dan, tapi memang itu seperti yang digambar sekarang ini. Digambar ini, waduh. Betul. Nah, jadi dari tempat parkir kita harus jalan 15 menit sedikit masuk ke dalam hutan, lalu dia ada kayak semacam jetty. Jetty itu jadi kayak foto yang di sebelah kanan atas, kayak dermaga kecil, ya? Tapi memang bukan buat kapal. Ya, tapi bukan buat kapal, hanya buat kayak balkoni buat orang lihat. Dan view-nya persis seperti yang di posisi sebelah kanan atas. Karena dia kebetulan bisa mantul view-nya, dan
gunung-gunung yang di belakang ini yang tadi Bu Rosa bilang itu adalah barisan pegunungan Alpen. Bisa ada background dari Mount Cook juga di situ. Jadi ini kita lihat Mount Cook, kalau tadi Tekapo itu kita lihat Mount Cook dari sisi timur, Lake Matterson ini kita lihat Mount Cook dari sisi barat. Gitu. Oke. Jadi itu bagus sekali untuk didatangi. Oke. Jadi boleh dicatat juga tuh sama kota ya. Nanti kita lanjut ke slide berikut. Masih ada beberapa tempat lagi. Ya. Bro? Ya, ini kalau danau sama gunung sih nggak ada habisnya sih kalau di New Zealand. Hampir semuanya ya. Iya, betul. Salah satu New Zealand memang favorit aku untuk wisata alam atau pemandangan gitu ya. Selain ada Switzerland atau mungkin negara-negara di Eropa Utara juga hampir sama, punya danau dan gunung salju tentunya. Iya. Kesini mungkin pun tanpa bisa drive sih. Iya. Lanjut. Ini di lanjut di Franz Josef Glacier. Ini hampir sama dengan yang di Mount Cook saya rasa ya, glacier ya. Jadi kita bisa ke tempat yang ada saljunya. Cuman uniknya di sini apa nih, Bro Welly? Uniknya kita bisa hiking. Jadi naik helikopter ke poin A, lalu setelah itu ada guide-nya. Guide-nya akan bantu kita, dikasih sepatu khusus untuk hiking di gunung yang bawahnya duri. Lalu ada tongkat stick untuk berjalan, dikasih pakaian khusus bisa disewa. Lalu jalan trekking menuju ke poin B, dijemput kembali dengan helikopter. Atau itu memang ada sedikit biaya tambahan, cukup tinggi juga biayanya, tapi kalau memang yang mau gratis, bisa juga. Kita akan jalan di Franz Josef Glacier atau di Fox Glacier. Kita bisa jalan menuju ke arah terdekat sampai kita bisa melihat glaciernya. Kalau yang seperti di gambar slideshow ini, kita terbang ke atas gunung jadinya. Nah, sedangkan kalau yang tidak perlu bayar, juga cukup menarik. Kita bisa trekking kurang lebih mungkin sekitar setengah jam sampai 1 jam, kita sudah bisa melihat glacier. Oke, jadi ada satu lagi activity dan juga spot foto ini yang kita bisa tawarkan ya. Si Rosa mungkin udah pernah ikut ini trekking? Lumayan capek. Lumayan capek. Tapi enak kok, itu glacier kan beda sama snow ya. Jadi kita melihat tuh gunung nggak habis-habis es semua gitu, es baku ya. Oke. Tinggal bawa sirup bisa bikin es serut jadinya. Oke, di slide selanjutnya itu ada satu tempat namanya Kaikoura. Kaikoura. Ya. Mungkin si Rosa udah pernah ke sini? Udah pernah di sini. Terkenalnya dengan whale watching. Jadi kita ada activity pagi, siang, itu ada jam-jam tertentu dia bisa ngeliat ikan paus ya, whale kayak gini. Ya, dari atas cruise. Dan mereka boleh dibilang guarantee bisa lihat. Kalau sampai tidak bisa lihat, kemungkinannya kecil nggak lihat itu kalau weather-nya nggak bagus. Nah, itu dia akan gantikan ke next day atau jam lainnya, ya, atau di refund, full refund. Ya, atau kalau kadang nggak bisa lihat juga mungkin lagi di lockdown sama pemerintah New Zealand, jadi pada di rumah semuanya. Ya, jadi pausnya juga PSBB ya. Betul. Paus sama lumba-lumba apa PSBB. Ya, mereka jadi nggak berenang bareng gitu jadinya. Ya, jadi satu activity lagi buat sobat kota yang kesini, kalau pengen pengalaman, karena jarang sekali orang bisa lihat paus dengan mata kepala sendiri. Paus ataupun ini lumba-lumba mungkin agak sering, tapi paus itu jarang. Ya. Nah ini kalau misalnya kita udah bayar mau lihat pausnya nggak keluar lagi dari PSBB, uangnya dibalikin nggak, Bro? Dibalikin. Pertama mereka akan tawarkan dulu ganti hari. Kalau memang ganti hari tidak bisa, karena mungkin kita harus pindah kota, jadi mereka akan refund jadi biayanya. Oke, kalau refund gitu, kalau belinya sama New Zealand Journey atau General Travel, tetap dibalikin kan, Bro ya? Iya dong. Dibalikin, tapi kalau yang belinya Bro Michael mungkin kita nggak balikin. Oke, ini kita ada satu kota namanya kota Dunedin. Dunedin kalau nggak salah bacanya Dunedin ya. Kalau orang Dunedin ya. Kalau kita bilang Dunedin. Ya. Ini salah satu kota paling selatan di New Zealand, di Pulau Selatan, ya kalau nggak salah. Ini katanya bilangnya more England than England. Mungkin lebih Inggris daripada Inggris gitu more ya. England than England. Jadi dan ini kotanya antik sih. Memang banyak peninggalan orang England ya. Jadi bilangnya sampai ada jalanan yang seperti ini 45 derajat. Ya, ini apa bisa dibilang salah satu yang
objek di kota Dunedin, namanya Baldwin Street ya, atau kita bilang World's Steepest Street ya, atau jalan paling curam, bisa dibilang begitu ya, sedunia, betul ya? Jadi kurang lebih sempat kalah dari ada satu kota di jalanan di Scotland kalau nggak salah. Tapi terus akhirnya Guinness Book of Record ambil balik lagi dan Baldwin akhirnya menjadi juara satu lagi. Iya, karena memang udah diukur ya tingkat kemiringannya gitu ya bro ya? Iya, betul. Nah ini Antarctic Center, ini di Pulau Selatan ya? Iya, di Christchurch. Kota Christchurch ya, di kota Christchurch. Ini adalah tempat seperti museum atau seperti science building gitu ya. Untuk peneliti Antartika, ini untuk publik bisa ya? Untuk publik bisa, untuk keluarga, favorit juga. Bagi istilahnya mungkin yang datang ke New Zealand nggak pada saat musim dingin, mungkin nggak sempat bermain salju, kita bisa lihat di slideshow di kiri bawah itu ada ketemu dengan anjing husky yang boleh dibilang khas daripada tempat salju. Masuk ke dalam storm room di kanan atas. Bisa merasakan seperti apa kalau kita berada di Antartik seperti itu jadinya. Oke. Jadi ini ya kita lanjut lagi di slide ada Moraki Boulders Beach ya. Ini satu pantai sebenarnya. Yang unik dari pantai ini sepertinya ini bebatuan-batuan ini ya sepertinya ya. Iya. Pantainya mungkin sama yang tempat-tempat yang sebelumnya mungkin lebih bagus yang sebelumnya. Tapi ini ada batu-batuan ini yang lebih unik, bikin unik. Ya, ini dekat sama Dunedin juga. Jadi dia kita bisa foto-foto sama batu segede-gede gitu, tapi bulat-bulat ya. Ngeliatnya tuh mana gitu kayaknya. Itu bukan telur dinosaurus ya? Instagramable lah. Cantik banget. Itunya batunya tuh bisa banyak gitu ya, kayak buatnya gimana gitu, bisa gede tapi rata bulat. Ya jadi ini foto-foto sama batu-batu ini lucu juga kalau dimasukin Instagram ya. Iya, ini kalau dipotong setengah bisa jadi kayak cronut ini, Bro Michael. Oh gitu ya? Ya. Ada apa dalamnya? Tergantung, bisa fillingnya mau isi ada macam-macam, ada Nutella juga bisa. Coklat ada ya? Iya, betul. Namanya matcha, green tea. Iya. Oke, ini ada Nugget Point Lighthouse ya. Ini juga di Pulau Selatan. Lihat mercusuar. Kota Invercargill itu. Jadi dekat kota Invercargill. Di dekat Christchurch atau Queenstown? Invercargill. Di atas. Di bawah Dunedin. Di bawah Dunedin malah. Iya. Oke, lebih dekat ke Dunedin ya. Lebih ke selatan lagi, mau ke kutub utara selatan. Iya, nama kotanya Invercargill. Nah. Iya, ada di situ. Nah, tambahan juga buat sobat kota yang udah mungkin nyatet tempat-tempat ini, mau di sini udah nanti ke Pulau Selatan mau ke sini, nanti Pulau Utara mau ke sini gitu ya. Negara New Zealand ini cocok sekali juga untuk berwisata menggunakan mobil, ya. Jadi bisa sewa mobil di sana atau camper van seperti mobil kemah gitu untuk berkeliling New Zealand, ya. Dan saya rasa nggak sulit ya untuk sewa mobil di sana, betul nggak, Sis Rosa atau Bro Welly? Iya, sana sewa mobil gampang, udah gitu mobilnya bagus-bagus dan modern, banyakan otomatis, nyetirnya enak, yang susah cuma ngeremnya. Dan enak banget buat driving di sana. Oke. Pemandangannya bagus lah. Dari OOT sedikit nih, dari General atau New Zealand Journey bisa bantu untuk penyewaan mobil atau kita harus cari channel lain? Bisa sih, pasti bisa. Ya? Bisa, kita bisa bantu kok. Nggak usah khawatir. Dari mulai mobil kelas Yaris yang kecil unyu-unyu, atau mobil kelas SUV, jadi kalau Indonesia bilang mungkin seperti kayak CX-5 gitu contohnya, ada ya, Toyota RAV4, sampai yang mau mobil sport pun kita bisa bantu. Nggak sulit untuk penyewaannya ya, betul ya, persyaratannya? Cuma perlu siapin SIM internasional, dan bawa terjemahan SIM Indonesia kita dalam bahasa Inggris, jadi sebagai pendamping, karena kalau ada pemeriksaan polisi mungkin mereka lebih percaya sama SIM, bentuk SIM daripada SIM internasional, kan modelnya kayak buku paspor gitu ya. Betul. Nah, kertas, buat polisi sini mereka bilang buku ini apaan, nggak jelas, jadi biasanya mereka buka buku itu, mereka tetap mau lihat SIM kita, dan di SIM kita itu biasanya kan tidak ada bahasa Inggris, lampirin lagi kertas translatannya untuk bahasa Inggris. Nah, itu biasanya bisa minta detailnya sama Embassy New Zealand, mereka punya penterjemah tersumpah untuk bisa translate SIM tersebut.
Selebihnya untuk nyetir sama kayak di Indonesia. Ya, setir Cuma kanan. mungkin bedanya kalau sedikit informasi kalau yang mau nyetir di New Zealand, kebiasaan kita yang agak sedikit di Indonesia yang berbeda sekali sama bertolak belakang sama di New Zealand adalah kalau kita bertemu mobil di perempatan atau pertigaan, kita nyalain beam. Itu yang artinya di Indonesia adalah semua stop, saya mau jalan. Bukan gitu Bro Michael? Betul kan? Betul. Nah, kalau di New Zealand, nyalain beam itu artinya kasih depan kita jalan. Oke. Jadi itu yang perlu dicatat. Jadi jangan kita nyalain beam, tapi kita injek gas, tabrakan di perempatan yang ada jadinya. Oke. Jadi kita kalau nyalain beam, kasih dia jalan, bukan kita jalan nih. Ya. Betul. Kalau di Indonesia kan nyalain beam artinya gua mau maju, lu jangan jalan. Kalau di sini adalah silahkan. Gitu loh. Oke, balik ke slide. Ini di Akarwa atau Beng Peninsula nih. Ini masih di Pulau Selatan juga. Ya kita lihat ini di slide-nya bagus banget. Ini dia bentuk landscape-nya tuh keren banget. Ya ada kota kecil juga di situ. Kalau di foto kanan ini atau foto-foto ini pasti perlu perjuangan ini kesininya ya, Bro. Iya, betul, sama seperti mirip Roy's Peak yang di Wanaka, dekat Wanaka, tapi ini agak sedikit lebih tidak terlalu panjang perjalanannya, jadi kita masih bisa tetap naik ke atas, bisa lihat view. Ini tidak kurang lebih sekitar setengah jam sampai 1 jam dari Christchurch. Iya. Jadi ini, kalau lihat pemandangan gini tuh udah pengen ke sana foto-foto, foto loncat, dan foto apa segala macam ya, keren-keren sih. Guling-gulingan juga bisa dari atas sampai bawah. Iya, sampai bawah. Oke, lanjut ke slide berikut. Di sini juga ada satu tempat yang namanya Alpaka Samara ya, tempat farmnya alpaka. Jadi di Akarwa itu, di kota Akarwa itu ada tempat yang cukup bagus, Instagramable juga, lihat alpaka, binatang, sambil lihat view-nya yang bagus begini. Jadi nggak usah capek jalan kaki, naik mobil bisa langsung sampai ke farm. Nah ini, ini seperti ini. Ada. Bisa feeding, bisa foto sama alpaka. Bisa kasih makan ya? Kasih makan, dikasih nanti ada paketnya. Makan apa tuh? Martabak atau apa? Enggak ya? Ntar kamu itu saya terus kalau bubur kuning ayam. Ini nih, apakah nih? Ini binatang yang bulunya tuh halus banget ya. Ini kalau nggak salah di beberapa toko di New Zealand jual bulunya nih. Ya, dijual bulunya buat bikin karpet. Lebih banyak sih dia bulunya buat bikin model kayak karpet ya, karena kualitasnya bulunya lebih kuat lah dibanding bulu domba gitu loh. Iya. Ini kalau di slide ada dolphin cruise activity juga. Kalau tadi sempat lihat paus, ini lihat lumba-lumba ya. Ya. Tapi kurang lebih kondisinya sama lah ya. Juga di kota Akarwa juga. Jadi selain lihat itu kita naik cruise juga bisa lihat lumba-lumba di Akarwa. Akarwa katanya tenang, pantai. Dan ada terkenal seafood di sini. Jadi makan seafood sambil menikmati pantainya, ada dolphin cruise. Romantis katanya. Sip. Nanti ya kita catat terus yang mana menarik. Kita next lagi. Ini ada Hokitika George G. Ya. Ini seperti ini masuk hutan nih ya kayaknya, ini remote area banget kayaknya. Ya, dan airnya berwarna biru, dan selain berwarna biru itu kedalamannya kalau nggak salah hampir sekitar 2,5 meter, itu karena saking beningnya kita bisa lihat dasarnya. Wow, ini keren banget ya pastinya ya. Jadi rata-rata nih sobat kota kalau ke sini pasti ada jalannya sedikit, nggak mungkin kita berhenti langsung di sungainya, ini nggak bisa ya. Jadi harus ada jalan sedikit. Ini ada jembatannya di mana sobat kota bisa ambil foto. Seru-seruan di sini ya. Yang pasti jangan lupa harus jaga alam ya. Di sana sangat dilarang sekali buang sampah sembarangan dan segala macamnya. Betul kan begitu, Bro Welly? Betul sekali. Semua objek-objek wisata ini modalnya adalah di balik jadi istilahnya kayak dibilang di balik selimut gitu ya. Jadi harus perjuangan dulu, masuk hutan, keluar hutan, begitu keluar hutan lagi view-nya langsung kayak begini. Gila benar. Gitu. Udah pengen kesana aja nih. Ayo lanjut next. Ini danau lagi, namanya Rotoiti. Ya, ini adalah salah satu spot Instagramable banget yang di sebelah kanan ini. Ini jetty-nya atau kayak dermaga kecil ini yang dari kayu ini sangat-sangat Instagramable banget nih. Kayaknya sering banget orang foto, aku lihat
loncat dari dermaga ini nih. Jadi ini bisa berenang ya di danau ini ya. Ya, di semua danau di New Zealand boleh berenang, boleh mancing, boleh kanu, boleh main jet ski, boleh semuanya.